kesaksian orang lain juga, dan saya percaya jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena apa? Karena kita akan mendapat berkat yang khusus dari para pembicara kita. Hati adalah sumber kehidupan. Apa yang kita katakan dan lakukan berasal dari hati. Salah satu kegunaan utama Alkitab adalah membantu kita memahami hati kita. Berhala hati kita yang tidak kita kenal seringkali menjadi penyebab permasalahan keluarga kita yang paling sulit. Tujuan kesaksian ini dalam diskusi Gunung Keluarga dari Yayasan LOT adalah pemahaman yang lebih dalam dan tentang hati, dan wawasan yang lebih besar mengenai kuasa dan pemberdayaan Injil, sehingga mampu membangun generasi berprestasi dan berdedikasi tinggi agar kelak berperan membangun bangsanya. Dan keluarga, khususnya orang tua, merupakan kunci utama dalam mencetak generasi ini. Hari ini, khususnya jam ini, kita akan dilayani pada yang awal. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Saya mohon izin Pak Jarod, saya adalah orang yang sudah ikut tes DNA dan mengikuti Pak Jarod. Puji nama Tuhan. Hari ini saya sehat, Pak. Jiwa saya sehat, tubuh saya sehat. Baik, biodata dari Pak Jarod adalah lahir tanggal 12 September 1963, lulus gelar Insinyur IPB tahun 1987, Magister Pendidikan 2015, dan doktoral 2018. Riwayat pekerjaan dan pelayanannya, beliau adalah Direktur PT Happy Holy Kids, Direktur Keuangan PT LSP3 Animasi, Crown Direktur KK Indonesia, Direktur Apotek PHS, Cox Olah Nafas, host Happy Healthy Life di E-News TV, Live Channel, Magna TV, dan El John TV. Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia. Beliau juga seorang pelukis, berarti dia seniman. Beliau juga penulis buku, berarti dia orang yang romantis, tetapi penuh banyak dengan pengetahuan. Beliau juga seorang motivator, penasihat aspirasi, asosiasi, penulis, dan inspirator Indonesia. Wah, kita perlu belajar. Beliau juga adalah dosen teologi IKB. Kita beri tepuk tangan bagi beliau. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, silakan. Ya, mudah-mudahan lebih speed ya. Suaranya gaung ya. Oke, saya langsung mulai saja. Oke. Ya, saya akan fokus pada tentang peran keluarga, terutama untuk mentransformasi anggotanya dulu. Kalau anggota keluarga itu mengalami transformasi, yang transformasi pribadi itu ya arahnya jelas, yaitu mencapai keserupaan dengan Kristus. Maka orang-orang yang punya kepribadian demikian tentu akan bisa mewarnai generasi yang kita sebut dengan generasi milenial. Ada apa dengan generasi milenial? Ada tantangan yang luar biasa, sehingga hampir setiap orang dituntut untuk multi-talent, multitasking, karena kalau enggak akan tergeser, tersingkirkan. Nah, tapi masalahnya hari-hari ini lebih banyak orang mementingkan pencitraan daripada kompetensi, memikirkan penampilan daripada esensi. Bahkan di dalam dunia pelayanan pun, mohon maaf kalau saya agak nyinyir dalam dunia pelayanan ya, tapi termasuk para hamba Tuhan pendeta pun mungkin lebih mementingkan penampilannya daripada pemikiran, karakter, pengajaran, bahkan gereja sendiri gitu ya. Misalnya nih, saya bicara bela-belaan gitu ya. Gereja itu ada yang menilai yang diundang itu dari penampilannya, naiknya pesawat Garuda atau Lion gitu ya. Begitu naiknya Lion, yang jemput diakennya pakai Avanza. Tapi kalau naik Garuda, yang dijemput gebalanya pakai Apart. Jadi pembicaranya itu di level dari naiknya pesawat apa.
sepatunya merek apa, nanti ditanyain tinggalnya di mana, komplek yang mana, dan seterusnya. Jadi kalau gereja menilai hamba Tuhan sangat duniawi, bagaimana dunia menilai dunia? Jadi itulah kenapa butuh transformasi. Di mana transformasi itu ya harus yang alkitabiah, di mana kita mestinya memunculkan dalam keluarga kita, anak-anak kita tentunya, ya mereka yang justru fokus pada karakter dan karakter Kristus. Repotnya hari-hari ini orang itu, atau saya baca aja ya, orang bijak itu santun bicaranya, orang baik itu sopan perilakunya, orang pinter itu tepat berpikirnya, orang stres itu update status melulu kerjanya. Jadi ya kalau kalau dia pendeta stres itu ya belum dapat bahan khotbah udah update status ya. Gak lama lagi kayaknya banyak caleg stres. Ya, ya gimana update terus. Status diupdate tapi isinya bukan program, bukan konten, bukan visi misi, isinya nyinyir, isinya nyerang orang lain, itu kan tanda orang nganggur ya. Nah, yang repotnya kalau politik begitu ya saya maklum gitu ya. Tapi kalau pendeta begitu ya kan gimana lagi gitu ya. Pendeta kok yang diupdate itu isinya ya istilahnya itu nggak ada pelajarannya ya. Nah, kalau dunia ya jangan ditanya, memang mereka tidak memiliki nilai-nilai kehidupan ya. Tapi kalau lalu kita begitu ya itu sebenarnya kan menunjukkan kita lagi stres ya. Menarik juga adalah 10-15 tahun terakhir data perceraian itu 75% penggugat justru istri. Nah, 75% yang menggugat ini siapa gitu ya? Ternyata 95%-nya yaitu wanita yang bekerja. Ada juga yang 5% itu wanita nggak punya duit gitu ya, tapi udah nggak punya duit, nggak kerja, masih gugat cerai, itu hanya 5%. Nah, ini pasti yang suaminya kayak Herodes gitu ya. Mukanya Firaun, tingkah laku Pontius Pilatus. Jadi ya, waduh, walaupun nggak punya duit, beresnya mati, digebuki, udah nggak tahan lah gitu ya. Tapi 95% yang menggugat cerai suaminya, dan perceraiannya mencapai 75% si penggugatnya wanita, mereka yang punya uang. Nah, ini akan sama dengan data kalau misalnya ada lowongan pekerjaan loh 60-70% buat wanita. Ada PHK loh, yang di PHK 60% malah laki-laki. Jadi memang banyak sekali sekarang ini, banyak sekali istri-istri tuh berani berkata kepada suaminya, "Aku udah butuh kamu," gitu ya. Kenyataannya memang tidak butuh karena dia punya pekerjaan, gajinya lebih banyak. Cuma dia lupa aja bahwa anak butuh bapaknya untuk mencapai kedewasaan psikologis. Karena itu saya akan berangkat dari fakta ini untuk menyampaikan apa solusinya. Belum lagi kegerakan-kegerakan yang mungkin secara hak asasi benar, ya, secara ilmiah bahkan mungkin pro dan kontra, bahkan gereja pun bisa setuju, tapi ya saya masih masuk dalam kelompok yang Alkitab itu berkata adalah kekejian apabila laki-laki tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan, itu kan disebutnya bahkan moikau, ya bukan hanya dosa tapi kebejatan seksual. Nah, tapi kita melawan keadaan yang mengatakan itu bukan dosa. Ini semuanya adalah masalah yang kita hadapi, yang keluarga hadapi. Belum lagi kembali kepada pernikahan yang bukan menjadi sumber kebahagiaan, tapi menjadi sumber luka. Maka saya tulis di sini namanya honeymoon effect. Ini adalah nama sebuah judul jurnal di mana diteliti orang-orang pacaran itu sehat-sehat gitu loh ya, tapi orang menikah itu penyakitan. Terus jurnal yang lain itu mengatakan orang yang tidur berhadapan-hadapan dengan orang yang dicintainya itu umurnya panjang dan sehat-sehat. Maka saya mau bertanya kepada yang sudah menikah, itu masih berhadapan-hadapan nggak sih tidurnya gitu ya, kok pada penyakitan semuanya yang sudah menikah gitu ya. Jadi banyak data yang menunjukkan bahwa memang keluarga ini butuh ditransformasi, keadaannya butuh perubahan. Nah, sekarang gimana caranya supaya keluarga itu ya kuat ya di dalam Tuhan? Maka nomor satu, keluarga harus menjadi pusat pembelajaran, bukan belajar matematika, fisika, kimia, biologi, bahkan teologi ya, yaitu di sekolah teologi ya, matematika di sekolah, tapi di rumah tentu anak-anak harusnya orang tua tuh menjadi tempat pembelajaran anak-anak. Ya kalau nggak ideal ya kebalik, nggak apa-apa. Orang tua belajar dari anaknya, tapi mestinya keluarga itu menjadi tempat pembelajaran. Belajar apa? Tuhan tuh ada, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh penolong. Nah kalau belajar Tuhan tuh baik, Tuhan tuh penolong, dari mana gitu ya? Ayatnya saya lewatin aja ya soal orang tua didik anaknya gitu ya. Ya teori itu akan mudah sekali dilupakan kalau kita misalnya belajar nama Jehovah itu ada Jehovah Jireh itu kan penyedia. Kalau Nisi kemenangan, Jehovah Shalom damai sejahtera, Jehovah Shikenu
Ada lupa deh. Apalagi namanya banyak banget ya, lupa semuanya gitu ya. Kenapa lupa? Karena teori kan. Tapi kalau pengalaman itu kita nggak pernah lupa kan. Nah, gimana orang tua ini, atau kayak dulu Nabi Musa kan panggil para bapak-bapak. Kalau anak cucumu bertanya kenapa kita beribadah kepada Tuhan, katakan kepada mereka bahwa Yehova Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, di depan mata kita laut terbelah. Itu namanya disuruh menceritakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka seorang yang bisa mentransformasi orang lain, transformasi sendiri adalah perubahan yang luar biasa, menyeluruh, dan menurut saya bagaimana bisa terjadi transformasi? Ya, dalam konteks kita ini ya kalau orang berjumpa dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Makanya kalau keluarga menjadi tempat transformasi, maka orang tua perlu mengajarkan bagaimana kebersamaan dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman untuk bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu tidak akan terlupakan. Teori dengan mudah sekali lupa. Nah, maka selanjutnya gimana caranya membuat anak-anak punya pengalaman? Ya, pertama diberi teladan, ya tentu tetap kalau mundur ke belakang lagi ya dikasih firman Tuhan. Pengalaman tanpa firman Tuhan ya nanti ngaco. Penglihatan, doa tanpa firman Tuhan ya ngaco. Tapi itu udah pasti pengalaman itu nanti akan meneguhkan bahwa firman Tuhan itu berlaku. Pengalaman akan meneguhkan bahwa firman Tuhan yang diajarkan itu terjadi sampai hari ini. Bahwa Tuhan itu menjawab doa, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu ada. Makanya orang tua, cara yang gampang membawa anak punya pengalaman Tuhan ada, ya tentu kalau ada kebutuhan, nggak langsung dikasih, diajak berdoa. Ada masalah, diajak berdoa. Pergi liburan, lagi hujan, ajak berdoa untuk menghentikan hujan. Satu kali kebetulan, dua kali kebetulan. Dalam keluarga kami, hujan berhenti itu ketika libur keluarga itu berkali-kali. Jadi udah nggak bisa bilang lagi kalau ini kebetulan. Dan anak itu punya pengalaman nyata banget. Tuhan tuh ada ya, Tuhan tuh ada ya. Iyalah, masa nggak ada sih? Ya tapi kadang-kadang kan kita ragu-ragu, jujur dia kalau kadang-kadang ragu-ragu gitu ya. Saya senang kalau orang itu jujur gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ragu-ragu, Pak. Saya bilang sama, apa-apa juga kadang-kadang ragu-ragu. Bener gak sih Tuhan tuh ada beneran gitu ya. Tapi begitu kita punya pengalaman, wah kita nggak ragu-ragu lagi. Tuhan tuh aduh bener-bener Tuhan penolong. Nah ini pengalaman-pengalaman ini akan menjadi sesuatu yang kuat sekali. Maka ada orang yang tanya, Pak Jarod, kok anaknya 14 tahun dikirim ke luar negeri? Ya anak saya kelas 3 SMP udah sekolah ke luar negeri. Nggak takut tuh LGBT, nggak takut tuh mereka di sana malah nonton film porno. Mereka sudah punya pengalaman kalau Tuhan tuh ada kok. Mereka ada saat teduh pribadi, mereka baca ya waktu SD mereka saat teduhnya pakai buku renungan harian. Begitu SMP udah mulai dicabut renungan hariannya. Dia mulai bisa bercerita tuh, aku baca perikop ini, dapat arti ini. Kita tahu dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah itu adalah menyiapkan anak-anak punya hubungan bergaul dengan Tuhan. Nah, kuasa pengajaran orang tua adalah memberikan pengalaman iman kepada anak-anaknya. Firman Tuhan itu hidup, itu karena dihidupi. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita ngajarnya tuh ya yakinnya tuh kalau orang Jawa bilang yakin bolikin gitu ya. Yang di Papua apa itu yakin bolikin? Yakin banget, udah yakin sekali ya. Firman Tuhan itu hidup karena dihidupi. Berikutnya saya lewati beberapa ayat ya, hanya langsung pada poinnya saja. Keluarga menjadi pusat transformasi ketika pertama tadi menjadi learning center. Yang kedua craft center itu dalam arti pusat kerajinan, dalam arti mengajarkan karakter di mana diantaranya rajin. Jadi untuk membuat istilahnya biar ada istilahnya bahwa keluarga itu adalah pusat pembentukan karakter atau pusat kerajinan. Seperti Paulus yang ngajar kepada orang Tesalonika supaya mereka rajin. Ya, rajin sebagai perwakilan dari karakter. Nah, apa sih yang kita bisa wariskan? Tadi kan saya mulai dengan ayat yang sebenarnya mengenai warisan ya. Orang baik itu memberikan warisan kepada anak cucunya. Tapi warisan apa yang kekal? Ya keselamatan. Kalau sudah keselamatan, maka tentunya kita harus mewariskan kerja keras, mewariskan nilai-nilai. Saya tahun 90 masuk Jakarta, menikah, tinggal di rumah di bedeng di pinggir kuburan, seorang miskin yang merantau ke Jakarta, kerja keras, bangun perusahaan. Singkat cerita, stokis kami ada di 200 kabupaten, termasuk ada di Manowari, ada di Papua, ada di Jayapura. Dan saya bermimpi untuk go public. Tapi bodoh-bodoh go public, 2019 saya bangkrut. Padahal kami punya kantor di BSD, halaman kami 2 hektar, pegawai kami 300-an orang, kalau termasuk yang di gudang, kami gaji pegawai bisa 2,5 miliar per bulan, siap untuk go public, tapi malah bangkrut. Dan kerugiannya mencapai 140 miliar di 2019, 2021 pilot, bahkan utang 18 miliar. Jadi saya gagal mewariskan perusahaan kepada anak-anak saya. Tapi saya tetap merasa tidak gagal sebagai orang tua.
Kenapa? Karena kalau anak saya bertanya, dulu papa gimana sih ceritanya bangun perusahaan gitu ya, sebelum bangkrut ataupun sesudah bangkrut? Ya kan papa katanya orang miskin, merantau ke Jakarta, tinggal pinggir kuburan. Kok kita punya kolam renang, kita punya sekolah biologis, kita punya rumah gede juga. Itu kok kayak cerita papa itu ada kayak nggak nyambung gitu ya. Mereka masih bener gak sih papa dulu miskin beneran? Ya bener. Lah kok bisa punya usaha, punya perusahaan? Nah, ceritanya kan waktu saya kerja di Astra, saya jujur, luar biasa. Saya orang yang miskin, rajin, jujur. Karena miskin, rajin, jujur, maka orang kaya kasihan. Lalu saya dimodali, setor badan, tapi dapat saham 50%. Karena mereka lihat saya itu kasihan, ya. Miskin, rajin, jujur. Nah, kalau miskin, males, maling. Nah, orang kaya berkata, salibkan dia. Nah, saya tidak disalib tapi dikasih saham. Kenapa? Miskin rajin jujur. Itu ceritanya papa orang miskin ini punya perusahaan. Cerita itu aja sebuah nilai yang bisa diwariskan. Makanya anak saya tidak mewarisi perusahaannya, tapi mewarisi nilainya. Dengan nilai itu dia rajin, dia jujur, dia kerja. Anak saya nomor 1 di Singapura, nomor 2 di Singapura, udah punya apartemen, kerja anak saya, pergi ke Boston, pergi ke New York, pergi ke Amsterdam, dia pergi ke Guangzhou, dia keliling dunia ini untuk seminar mengenai bisnis, marketing, 1 kali pergi, seminar, 1 sesi, dibayar sampai $15.000, $20.000. Udah jangan panggil anaknya mahal, panggil bapaknya aja sukarela. Ya, jadi, tapi saya bicara kesuksesan anak-anak kami, wah saya terlalu menggebu-gebu banget bahwa anak-anak kami kemarin aja di hampir tiap tahun ya, yang terakhir ya 2023 termasuk dalam satu dari top 20 leader in the world dalam bidang marketing gitu ya. Anak saya kerja di konsultan di Singapura. Nah, saya melihat prestasi anak itu dalam arti saya walaupun gagal mewariskan perusahaan, saya berhasil mewariskan nilai-nilai hidup. Itu yang saya sebut dengan warisan yang ilahi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan kulit. Ya, kalau orang tua mau ninggalin apa? Ya, syukur punya warisan emas. Tapi kalau enggak, ya minimal warisan nilai-nilai, mewarisan kerajaan sorga. Yang ketiga, keluarga akan kuat kalau keluarga itu menjadi pusat pengasuhan, nurturing, pengasuhan. Nah, yang menariknya, pengasuhan di sini itu kalau yang saya akan ambil singkat saja gitu ya. Paulus itu kan berkata gembala itu mengasuh jemaat, ya, seperti Paulus itu dia mengasuh jemaat dengan menggunakan ilustrasi seperti ibu yang mengasuh anak. Tapi kalau ibu mengasuh anak, saya nggak usah bahas, banyak pendeta udah khotbah di situ gitu ya. Nah, yang saya mau tekankan justru pengasuhan ini yang Alkitab juga ajarkan, atau mungkin sebagai pendahuluan juga boleh, ibu itu mengasuh anak. Nah, kata mengasuh di sini merawat. Nah, merawat itu tentu ilustrasinya ya seperti perawat yang merawat pasien. Nah, kalau ilustrasinya perawat, maka sebenarnya juga ibu-ibu zaman sekarang itu saya setuju-setuju aja kalau ibu-ibu itu nggak perlu bisa masak, ya kan nggak ada perawat itu masak. Ya, dia pergi ke dapur nyuruh orang lain masak, tapi seorang perawat itu harus ngerti menu. Ya, seorang istri itu harus ngerti menu, seorang ibu itu harus ngerti menu, karena dosa pertama di muka bumi itu kan kalau menurut saya kan salah menu ya. Tuhan bilang sama Adam, ini jangan dimakan. Lalu Hawa ngasih makan itu kepada suaminya. Jadi dosa pertama kali di muka bumi itu salah menu loh. Makanya ibu-ibu itu nggak harus bisa masak, tapi harus ngerti menu gitu ya. Ibu milenial ngapain harus masak? Jadi ibu zaman sekarang itu, wanita zaman sekarang itu nggak usah bisa masak ya. Yang penting itu bisa Gojek sama GoFood gitu loh ya. Nggak usah bisa masak, yang penting punya duit, kerja punya uang, tapi jangan salah menu gitu ya. Karena merawat di situ adalah seperti pasien merawat orang sakit. Jadi ibu itu merawat anak ya. Kalau perawat kan nggak boleh dong. Ini pasien apa nih? Darah tinggi, oke, makannya sop kambing ya, buahnya durian, mati dia. Ini pasien apa nih? Diabetes, oke, kasih dia gudeg teh manis, mati dia. Itu bukan perawat tuh, pembunuh itu. Nah, bapak-bapak hati-hati ya, jangan-jangan istri Anda ini pembunuh nih. Dia tahu apa yang bikin Anda mati. Anda dikasih makan. Sudah namanya Adam, dikasih makan apa aja juga mau gitu ya. Aduh, ini perlu ditransformasi juga ini ya. Tapi sudah ada ya gunung kesehatan atau gunung apa gitu ya. Pokoknya ya. Tapi dikembalikan kepada fungsinya, di mana ibu itu merawat. Nah, ini sudah umum diketahui. Nah, yang menurut saya mungkin yang ada yang tidak tahu adalah soal merawat ini ya. Nanti mungkin yang D saya kalau waktunya nggak ada saya stop ya. Yang menarik itu bahwa suami itu seperti Kristus kepada jemaat, ayatnya Efesus 5:25-28, dan ngapain?
Seperti Kristus kepada jemaat ini sebagai pendahuluan, ayat 29-nya, supaya suami itu mengasuh istrinya. Jadi mengasuh itu, kalau istri nggak merasa pengasuhan suami, kayaknya dia juga nggak bisa ngasuh anaknya deh. Jadi bapak-bapak jangan marahin anak, kamu tuh nggak bisa ngasuh anak lah. Lah bapak ngasuh istri apa enggak gitu ya? Mengasuh tuh apa? Ya kayak ibu ngasuh anak. Ya, kalau nggak bisa bikin PR ya diajari. Jadi kalau punya istri itu bodoh gitu ya, bapak ya jangan goblok-goblokin gitu kan, banyak banyak suami-suami itu, Pak, istri saya itu Pak goblok gitu Pak. Ya, saya tanya balik, bapak itu dulu cari cari istri pintar atau cari istri cantik? Coba jawab dulu gitu ya. Ya cari yang cantik Pak. Ya sudah, yang dicari cantik dapatnya bodoh, berarti nggak salah dong. Yang dicari yang cantik, pandai dandan, nggak pernah sinau, sinau nggak pernah belajar, nah jadinya bodoh. Loh bapak cari yang pintar dapatnya bodoh, itu salah pilih. Yang dicari cantik dapatnya bodoh, ya nggak salah. Nah, kalau sudah dinikahi, ya konsekuensi pernikahan. Sekarang diemong, diajar, digembalakan, diasuh. Suami mengasuh istri, istri merasakan pengasuhan suaminya. Dia bisa mengasuh anaknya, gitu ya. Jadi bapak-bapak harus bisa mengasuh istri. Ibu-ibu harus ngerti menu, jangan bunuh suamimu ya Bu ya dengan menu yang salah. Jangan karena suami akan mau tuh ibu bunuh. Nggak langsung mati sih. Adam juga nggak langsung mati, tapi itu menu yang salah tuh ya. Oke, balik lanjut tadi kepada sini ya. Mengasuh itu berarti menuntun, menggembalakan. Kalau anak ya nggak semua istri itu bodoh ya. Tapi kalau seandainya istrinya tuh bodoh, ya dididik, diajar supaya jadi sepadan. Karena sepadan itu kan nggak turun dari langit. Pacaran bisa sepadan, setelah menikah bisa malah nggak sepadan ya, karena istrinya nggak pernah diajak pelayanan, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak diskusi. Maka kita perlu merawat. Oke, terakhir dah, lompat bagian terakhir langsung. Keluarga akan kuat kalau keluarga itu menjadi pusat pelayanan pada keluarga. Gereja mengirim hamba Tuhannya ke rumah-rumah, seperti di gereja mula-mula, kegerakan ada di rumah-rumah. Atau kalau enggak ya sekeluarga melayani Tuhan. Jadi saya punya anak, tadi saya bilang, anak-anak saya itu sekolahnya di luar negeri ketika kelas 3 SMP. Tapi kalau mereka pulang ke sekolah, pulang pas libur, ini ceritanya anak-anak saya juga di foto ini kelihatan mereka sudah usia SMA, usia kuliah. Saya bawa ke pedalaman. Ini waktu pedalaman Mentawai. Kita pelayanan, jalan kaki, gitu ya. Nah, ngapain? Ya supaya dia mewarisi nilai-nilai pelayanan. Karena saya takut ya kalau anak saya tuh tak ajaknya ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta. Wah, jadi pendeta itu bahaya loh. Kenapa? Ya begitu sampai di gereja aja sudah ada asernya di depan pintu parkir, menuntun ke tempat parkirnya, lalu disambut seperti ibu-ibu diaken yang cantik-cantik dipilih gitu ya. Itu mau tisunya itu mau panas ada, mau dingin ada, persis kayak di pesawat Singapore Airlines bisnis kelas gitu. Ya itu beberapa gereja tuh begitu loh ya. Wah, dikasih anduk anget, wah ya pilih yang anget, pilih yang dingin bisa, masuk ke lounge lalu ditawari mau jus apa. Kita bilang kiwi, kita bilang anggur, kita bilang apel. Itu semuanya fresh made, murni, asli, dibikin saat dipesan. Waduh ya, itu kita jadi pendeta tuh ditangani seperti itu. Ya, terus selesai khotbah mau ditawari mau makan apa, kita bilang Korea, kita bilang Italia, kita bilang Indonesia, dibawa ke restoran terbaik, hotelnya bintang 5, amplopnya 2 macam, kalau nggak tipis ya tebel, nah, kalau tipis berarti cek gitu kan. Ada loh, saya itu melayani gereja itu yang hari Minggu itu dapatnya 30-40 juta, saudara. Wah, itu sangat menggoda itu, kalau minta khotbah lagi pasti diiyain itu. Sampai saya itu membangun budaya. Kalau terima persembahan kasih, amplopnya tertutup, tak kasih istri, saya nggak buka dan saya nggak tanya isinya berapa. Kalau gerejanya nanya rekening, tak kasih rekening istri dan aku nggak tanya transfernya berapa, supaya nggak tergoda untuk memberikan lebih banyak jatah daripada gereja yang lain, gitu ya. Nah, dan saya nggak mau anak saya tuh melihat seperti ini. Wah, ini mah entertain business gitu ya. Wah, saya khawatir nanti anak saya tuh pengen jadi pendeta. Gimana hari Minggu bisa 40-50 juta, sebulan bisa 100 juta lebih gitu ya, belum makannya, belum perginya. Wah, ini kalau anak pengen jadi pendeta ngeliatin begini mah ini mamon ini. Makanya anak tak bawanya ke Mentawai gitu ya, pelayanan, tiket bayar sendiri, KKR bayar kursi, listrik, uang kolektornya kurang nutupin ongkos, kita yang nombokin, kita bangun sekolah ya, bulan kita subsidi, anak saya tak ajak pergi di mana kita bangun sekolah di situ. Saya punya yayasan pribadi, makanya nggak pernah umum, ya tadi disebut di biografi saya ketua Yayasan Pulihkan Indonesia, tapi ya nggak pernah bikin malam dana, uang itu yayasan pribadi. Tapi tiap tahun kita bangun 2-3 sekolah. Setiap bulan saya membiayai operasional 32 sekolah. Dan anak saya bawa ke pedalaman untuk melihat
Yang melayani itu begini. Nah, yang membuat saya ingat itu ketika saya pindah di Mentawai itu dari pulau satu ke pulau yang lain, itu penduduk tuh nganter di pinggir pantai. Perahu kita udah di tengah, mereka masih dada-dada gitu. Dan anak saya ngomong begini, hidup papa keren banget ya. Waduh, itu saya senang banget tuh. Anak saya bilang hidup papa keren banget. Karena selama ini anak saya tuh, wah papa tuh pakai batik kayak Pak Lurah. Papa itu pengusaha, pakai baju yang keren dong. Memang papa nggak keren? Enggak. Anak sekarang itu berani loh bilang nggak keren gitu ya. Kalau saya pada berani zaman dulu ngomong begitu sama orang tua gitu ya. Anak sekarang ini kan bagi mereka itu kan jujur ya. Bagi kita kan kurang ajar gitu ya. Jadi mereka bilang nggak keren. Kayak Pak Lurah. Tapi waktu saya bawa ke Mentawai dan melihat karya kami di desa, bagaimana jemaat itu mengiring kami ke pantai, kami udah di laut, mereka masih di pantai masih dada-dada. Saya nangis, tapi anak saya berkata, hidup papa berdampak ya keren banget. Wah, waktu saya bilang, anak saya bilang hidup papa keren, saya bilang, nah, tuh gitu dong bilang papa keren. Iya, hidupnya papa keren, bajunya tetap enggak. Ya udah nggak apa-apa, yang penting hidup papa keren gitu ya. Nah, singkat cerita, waktu tadi saya bilang 2019, 2021 saya bangkrut, saya tuh sedihnya sih bukan, saya sih pasti makan ya, saya orangnya multi talent, multitasking, saya pelukis, saya menulis buku. Tapi gimana dengan sekolah di pedalaman yang kami janji tiap tahun bangun satu atau dua. Nah, pas waktu saya bangkrut itu, anak-anak saya bilang begini, Papa udah menghidupi kita, udah mendidik kita. Sekarang papa setelah bangkrut, oh nggak usah takut, papa ini dilepas di pasar juga hidup, bisa jualan apa saja. Enggak, maksudnya pelayanan papa. Nah itu dia. Oke, singkat cerita, akhirnya anak-anak saya ngumpuli duit dan dia bangun sekolah di pedalaman. Waktu anak-anak saya bangun sekolah di pedalaman tahun demi tahun, saya itu tahu saya gagal mewariskan perusahaan, tapi saya sudah mewariskan kepada mereka cinta Tuhan, nilai-nilai pelayanan, korban, melayani yang tidak mencari sesuatu, tapi melayani yang memberi. Mereka, anak saya bawa rombongan dari Singapura pergi ke Buleleng, pergi ke apa mana itu Sulawesi pedalaman, pergi ke Mentawai, pergi ke mana, bedah pasar, bangun gereja, bangun sekolah, melakukan apa yang kami lakukan. Nah, dengan kata lain ya mereka mulai juga melakukan transformasi walaupun mungkin belum bangsa ya, tapi ya pasar dirubah, pasangi solar system yang selama ini nggak ada lampu di desa itu, tiba ada lampu. Waduh, kita datang yang kedua kali kita disambut kayak presiden aja. Pak Jarod datang, Pak Jarod datang. Jadi anak saya lihat penduduk nyambut, Papa siapa sih, apa yang Papa lakukan? Bikin PAUD, nggak seberapa gitu ya. Seberapa sih biayanya? Waduh, dia pengen juga dan dia melakukan juga. Nah, jadi akhirnya saya melihat bahwa secara skala kecil keluarga kita bisa membawa transformasi pada skala kecil juga. Tapi kalau begini duplikasi banyak, saya yakin gerakannya banyak. Satu orang Jarod bisa bangun 32 sekolah. Gimana kalau ada 1.000 Jarod? Jadi menurut saya kita mulai dengan keluarga yang mentransformasi pribadi-pribadi di dalamnya, lalu keluarga ini bergerak mulai melakukan sebuah perubahan, maka saya percaya ini akan menjadi kegerakan. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya lebih panjang dari waktunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jarod. Mohon izin Pak, kita langsung kepada pembicara yang kedua. Sebab nanti baru pertanyaan setelah pembicara kedua. Sementara pembicara ketiga kemungkinan masih ada dalam keadaan kelelahan karena ada apa ya, masih ini saya lihat tadi dengan Halo, selamat malam Pak. Saya bisa ya menyapa siapa ini? Ini dengan Billy. Oh iya Pak Billy, ya. Mari silakan Pak Billy. Ya, saya dari sore muntah-muntah karena jadi tadi saya bergabung, jadi ingin menyapa sebentar kepada semua yang hadir, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pelayan maupun para pendoa. Terima kasih sudah membuat event malam hari ini. Dan ya kita semua dalam pelayanan yang berbeda-beda. Saya juga tentunya dalam pendidikan, melakukan pelayanan bersama dengan orang tua. Harapannya adalah kita bisa mentransformasi khususnya masyarakat Papua melalui Yayasan Kitong Bisa. Itu sudah saya kerjakan selama 10 tahun ke belakang. Dan kemudian berada di pemerintahan juga menjadi pembisik Pak Jokowi khususnya untuk pendidikan dan banyak melakukan memberikan ide-ide inovasi
khususnya untuk pendidikan dan pengembangan SDM seperti itu. Dan saya bangga sekali dan berbahagia karena adanya pergerakan yang dilakukan seperti ini, LOT, yang bisa menjangkau lebih banyak lagi dan siap untuk berkontribusi. Tapi sebelumnya mohon maaf karena ini masih kurang sehat. Saya hanya ingin menyapa dan mohon untuk didoakan gitu. Begitu saja, terima kasih Pak. Ya Pak Billy, kami berterima kasih untuk sapaannya. Kami percaya suatu hari nanti kita bisa, Pak Billy bisa. Mari kita berdoa dulu untuk Pak Billy ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Billy, yang dalam kelelahan, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami mendoakan supaya Tuhan berikan kesehatan, dipulihkan ketika dia istirahat. Tuhan pulihkan kesehatannya kembali dan dia bisa dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoakan pelayanan Pak Billy. Tuhan tetap karuniakan kekuatan, hikmat, dan suatu kepekaan Roh Kudus sehingga dia dapat melakukan apa yang orang lain tidak dapat lakukan. Tuhan, kami semua dari Yayasan LOT tetap mendoakan supaya Pak Billy dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan nanti langsung kepada pembicara kedua. Tetapi sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan lebih dahulu untuk pembicara kita yang kedua, yaitu Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, THD. Beliau STH-nya dari STTII Yogyakarta tahun 93, Master Art-nya dari STA Tiranus tahun 97, upgrade-nya MTH 2012 di Bandung, dan MDiv-nya Theological Central for Asia College Singapura. MTH-nya STT Bandung 2011, THD-nya Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta tahun 2020. Riwayat pekerjaan dan pelayanannya, beliau adalah dosen teologi biblika di STT Karisma, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan Gereja Kasih Kristus Indonesia GKKI, Ketua 1 Pimpinan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia atau PGLI. Beliau Gembala Sidang GKKI Pengharapan Bandung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan buat beliau dan kita berikan waktu untuk Pak Suprandono untuk berbicara. Tuhan memberkati, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, untuk kesempatannya, terima kasih untuk Bu Eli dan undangan dari Light of Transformation ya. Ya, saya baru mendengarkan lembaga ini. Dan terima kasih dari Pak Jarod Wijonarko sudah memberikan pembukaan yang sangat bagus sekali ya, memberikan banyak inspirasi bagaimana pengalaman hidupnya juga sudah memberi contoh ya, bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan, pemimpin keluarga, pemimpin pelayanan yang mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu bisa menjadi transformator ya. Itu temanya yang diberikan. Jadi bagaimana keluarga menjadi transformator ya, keluarga pencetak transformator bangsa. Wah, luar biasa ya. Ketika saya menerima judul ini, saya teringat ada seorang namanya Condoleezza Rice ya, Condi Rice. Dulu adalah seorang menteri luar negeri ya. Ini bisa kelihatan ya. Oke. Saya akan membagikan ya. Nah, ini dia ya. Condoleezza Rice adalah seorang ilmuwan politik dan diplomat Amerika Serikat yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-66 dari tahun 2005 hingga 2009 di bawah Presiden George W. Bush. Lahir pada 14 November 1994 di Birmingham, Alabama. Rice memiliki karir yang cemerlang di bidang akademis, pemerintahan, dan hubungan internasional.
Rice adalah anak tunggal ya, lahir di Birmingham tadi di atas sudah dikatakan sebagai anak tunggal dari Angelina Rice dan John Wesley Rice Jr. Ayahnya menjadi pendeta di Gereja Presbyterian Westminster dan ibunya adalah seorang guru musik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat sekilas kisahnya bagaimana orang tuanya mendidik Condoleezza Rice ini ya. Yaitu salah satunya adalah dengan musik ya. Jadi papanya itu main musik dan setiap pagi menyanyikan lagu How Great Thou Art ya. Dalam bahasa Inggris itu apa? Maha besar oh Tuhanku ya. Itu lagu yang sangat himne yang sangat terkenal ya. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Nah, ceritanya dalam buku yang saya baca ya, bahwa setiap pagi itu ya, papanya bangun pagi memuji Tuhan, betapa agung, betapa besar Tuhanku. Jadi cara mendidiknya satunya dengan musik, dengan puji-pujian ya. Dan ibunya adalah seorang guru musik. Nah, rupanya setelah ditelusuri tentang asal-usul daripada keluarga ini memang adalah keluarga yang keturunan dari seorang yang suka bercerita ya, naratif ya. Dan sehingga anak itu dididik dengan luar biasa melalui musik, melalui cerita, melalui kisah-kisah, sehingga dia menjadi seorang yang besar, ya, yang berpengaruh. Dia adalah seorang wanita kulit hitam yang saudara tahu kira-kira sekelas dengan Colin Powell, ya. Dan kemudian yang kita tahu yang berikutnya adalah Barack Obama, ya. Saudara tahu kalau di Amerika itu kulit hitam dianggap kelas pada tahun 50-an ya, waktu Condoleezza Rice ini ada politik segregasi ya, dipisahkan itu ya. Jadi fasilitas-fasilitas umum itu enggak sama antara kulit hitam dan kulit putih ya. Artinya bahwa kulit hitam dianggap kelas budak ya, kelas yang kesekian ya di tengah masyarakat. Dan itu perjuangan yang luar biasa melalui hamba-hamba Tuhan, salah satu yang terkenal namanya Martin Luther King ya, pendeta baptis itu ya, yang akhirnya mati ditembak. Pembebasan ya, pembebasan dari kelas-kelas ya, sehingga semua orang di Amerika harus diberi hak yang sama ya untuk berhasil ya, entah itu kulit hitam, kulit putih. Dan sekarang wakil presidennya itu juga keturunan India ya, artinya Asia pun juga dihargai ya. Saya dengar juga di sana banyak dokter-dokter yang dari keturunan India juga yang berhasil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah satu ilustrasi ya bagaimana perjuangan ya untuk mentransformasi bangsa itu tidak mudah. Tapi melalui ketekunan, kesungguhan dari orang tua ya, pendidikan yang sangat luar biasa, diajak berdebat kadang-kadang, dengar cerita ya, dan firman Tuhan disampaikan dan menjadikan seorang Condoleezza Rice adalah seorang diplomat yang sangat ulung. Dan sampai sekarang usia yang sudah tidak muda lagi, tapi masih dipercaya untuk memimpin sebuah institusi yang sangat terkenal ya di Amerika, namanya Institut Hoover ya, dan dia adalah profesor salah satu universitas ya di Amerika, Universitas Ivy League ya yang ada di Amerika. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana itu pertanyaannya ya? Saya akan langsung kepada apa yang saya sampaikan, tetapi saya tidak akan secara detail. Tapi kemudian tadi saya juga diminta oleh Ibu Ella ya, bahwa saya harus menceritakan juga tentang pelayanan kami sendiri supaya menjadi kesaksian ya. Bagaimana dari keluarga yang bukan Kristen ya, katakanlah ya, bukan beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen. Nah, sarana yang menjadikan saya menjadi orang Kristen adalah literatur ya. Jadi saya sekarang bekerja dengan lembaga literatur yang terbesar di dunia. Kami bergerak di 200 negara, namanya A Forum for Christ International.
dan saya Direktur Freedom for Christ untuk Indonesia. Pelayanan kami adalah pelayanan literatur. Kami percaya bahwa orang dididik untuk bisa membaca, kemudian setelah membaca dia akan berubah, ya. Jadi kekuatan daripada literatur. Nah, saya ingat ada seorang yang datang ke rumah saya, kemudian membimbing saya dengan literatur, kemudian saya baca, ya, literatur. Ternyata isinya adalah cara pandang Kristen atau Christian worldview, ya. Ya, cara pandang Kristen mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Itu diringkas dalam traktat atau buklet-buklet yang kecil. Dan kemudian penginjil itu, ya, membimbing saya waktu masih anak-anak supaya membaca Alkitab, ya. Nah, membaca Alkitab itu sangat penting, ya. Anak-anak Yahudi, ya, saudara, 12 tahun itu sudah membaca Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu wajib, yaitu Torah namanya. Jadi anak Torah, gitu ya. Ternyata membaca Alkitab itu akan mengubah paradigma. Membaca Alkitab itu akan mengubah cara berpikir, cara pandang, perspektif, wawasan yang Kristen, ya. Judeo-Christianity, gitu ya. Dan itu penting sekali dan terbukti dalam hidup saya, sehingga saya membaca Alkitab waktu masih anak-anak, ya, umur 9 tahun dan 10 tahun saya memberi diri dibaptis, ya. Dan saya memberi diri dibaptis walaupun saya tidak termasuk orang yang terdaftar untuk dibaptis, ya. Ya, karena saya masih sangat anak-anak, ya. Itu di gereja baptis namanya, ya. Jadi tapi pendetanya puji Tuhan mengizinkan saya sehingga waktu saya masuk ke sungai belum dibaptis sudah tenggelam dulu, ya. Karena sungainya agak dalam, saudara. Jadi saya benar-benar diselam, saudara. Ya. Nah, saudara, saat itulah saya mengalami transformasi secara pribadi, ya. Dan keluarga kami yang latar belakang bukan umat Tuhan, kemudian menjadi umat Tuhan, ya. Jadi pengaruh Hinduisme juga kuat, Buddhisme juga kuat, kejawen juga kuat, ya. Dan keluarga kami juga Islam juga sangat kuat, ya, sampai hari ini. Tetapi kami menjadi orang yang percaya karena literatur, karena membaca. Nah, karena itu penting sekali, saudara, untuk menggerakkan anak-anak kita untuk membaca. Karena itu kami setiap bulan membagikan, ya, literatur ini. Dalam 5 tahun terakhir kami sudah membagikan 12 juta literatur, ya. Dan saya percaya kepada gereja, saya percaya kepada 1.500 gereja lokal yang bekerja sama dalam sebulan ini, ya, dalam tahun 2023 itu, ya. Kami percaya bahwa mereka akan bagikan literatur ini kepada anak-anak sekolah minggu, ya, anak-anak sekolah, gitu ya, di sekolah-sekolah, kemudian kepada siapa saja yang di sini dikatakan memang pertama orang Kristen, keluarga Kristen, yang kedua adalah orang yang berminat dan rela untuk menerima atau ingin mengetahui, tidak ada paksaan, ya. Tidak untuk dijual. Nah, ini kami terus memproduksi terus, dan kemudian saya ingat setelah saya kemudian dibaptis, saya dimuridkan, ya. Jadi ada basic Kristen, kemudian pertumbuhan Kristen, kemudian sampai kedewasaan itu ada level-levelnya, ya. Itu namanya Bible Course Koresponden. Murid Bible Course Koresponden kami sudah 100.000 lebih, ya. Dan itu bertambah terus setiap hari, dan kemudian sekarang karena ada platform digital, kami menggunakan juga pemuridan dengan online juga, ya, dengan Zoom, ya, dan kemudian kami melatih pemurid-pemurid. Jadi kami percaya pada orang-orang, ya, everyone, everywhere, every home, ya, every generation. Jadi saya percaya bahwa setiap orang harus memiliki akses kepada Injil, karena itu yang akan membawa transformasi. Nah, saudara sekalian, mengenai keluarga bagaimana? Kemudian saya ingat betul bahwa, ya, kalau keluarga itu belum mengalami pembaharuan, itu disebut fallen, ya. Jadi imago Dei-nya rusak, ya. Gambar Allahnya rusak. Nah, itu namanya jatuh dalam dosa. Nah, keluarga yang seperti ini perlu ditransformasi, tidak bisa membawa transformasi kalau belum dipulihkan. Karena itu kita bersyukur karena sejak manusia jatuh dalam dosa, kemudian sudah ada yang disebut dengan proto-evangelium, ya. Kejadian 3 ayat 16 itu bahwa Tuhan menjanjikan seorang Mesias, ya. Dan kemudian dalam kisah narasi berikutnya Tuhan menyediakan domba yang disembelih dan memberi pakaian. Artinya pemulihan itu dijanjikan sejak kitab Kejadian, itu namanya line of salvation, benang merah keselamatan itu, dan orang yang percaya Yesus mengalami pemulihan. Nah, pemulihan itu yang disebut dengan gambar Kristus, jadi imago Christi.
Nah, setelah menjadi imago Christi, kemudian imitatio Christi, mengikuti Kristus, ya, mengikuti Kristus, dan kemudian disitulah dia menjadi transformer, ya, menjadi seorang yang menjadi mengubah masyarakat karena hidupnya sendiri sudah dirubah, keluarganya juga sudah dirubah. Nah, yang saya tadi ingin mengutip apa yang disampaikan Pak Jarod tadi ya, bahwa alasan hak asasi manusia, saudara ya, ini manusia kemudian menjadi dewa atas dirinya dan atas dunia ini ya. Manusia menjadi Tuhan karena filosofi hak asasi manusia itu yang menentukan benar dan salah itu akhirnya sekarang manusia, saudara ya. Jadi dunia itu sudah terbalik sekarang ini. Negara-negara Kristen sudah habis, namanya post-Kristen seluruh Eropa ya. Itu post-Kristen. Kanada tahun 2000-an sudah, Amerika ya, dan kemudian negara-negara yang lain kita tidak bisa memberikan garansi lagi. Mereka juga akan terpapar ya, di mana manusia menjadi ilahi, manusia menjadi dewa, menjadi penentu benar dan salah. Dan itu, saudara, menjadikan pandangan tentang keluarga itu menjadi sangat liberal, saudara ya. Jadi konsep Alkitab yang tradisional, kalau pernikahan itu heteroseks ya, laki-laki perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Artinya ketika laki-laki dan perempuan itu menikah, itu menjadi gambaran Allah. Karena dua menjadi satu. Artinya apa? Ini ada ketunggalan dan kejamakan. Ini konsep Trinitas. Nah, saudara, kesakralan keluarga tradisional itu, kesalehan keluarga, kekudusan keluarga, kekristenan yang otentik, keluarga Kristen yang otentik itu adalah keluarga yang menggambarkan Trinitas. Atau menyatakan sifat-sifat Allah, Trinitas, dalam keluarga itu. Jadi saudara, dalam pernikahan itu ada tahapan. Yang pertama adalah kalau dalam bahasa Yunani itu tertarik secara seks, laki-laki tertarik secara seks kepada perempuan lawan jenisnya, ya. Itu disebut dengan eros, ya. Kemudian ditingkatkan menjadi cinta yang penuh dengan komitmen. Nah, itu membutuhkan agape, ya. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kesetiaan seumur hidup. Saya punya anak yang masih remaja, satu di UGM sudah mau wisuda tahun ini, yang kedua di Unpad ya. Ya, lebih sukses anaknya Pak Jarod karena di luar negeri terus ya. Anak saya di Indonesia saja, Pak. Ya, saya tidak mampu membayar yang tinggi-tinggi. Jadi cari yang negeri yang murah. Nah, anak saya bertanya, "Pi, apa mungkin seorang seumur hidup menikah dengan orang yang sama?" Jadi anak saya bertanya ya, karena konsep zaman sekarang, saudara, itu bisa kawin kontrak, bisa hanya kumpul kebo, ya kan, bisa hanya hidup bersama tanpa ikatan, ya. Bahkan banyak orang-orang ya juga, kemarin ada seorang mahasiswa tanya sama saya, "Pak, saya mau menikah tapi nggak punya anak," ya. Ini pertanyaan berat bagi saya, menikah tapi nggak punya anak, ya, tidak mau punya keturunan. Nah, konsep-konsep yang liberal, yang berbeda dengan konsep yang tradisional, yang konservatif, ya, itu mempengaruhi dan menghancurkan konsep keluarga yang alkitabiah, ya. Seharusnya keluarga itu mencerminkan kasih, ya. Storge tadi digambarkan oleh keluarga Pak Jarod sangat akrab sekali ya. Pergi ke hutan sama-sama, ke laut bersama-sama, ke luar negeri bersama-sama. Maka semuanya itulah tujuan berkeluarga, yaitu kebersamaan, ya. Togetherness, ya, dalam segala hal, dalam suka dan duka, ya. Puji Tuhan, ya. Itu storge. Dan kemudian kasih itu ditingkatkan menjadi kasih persahabatan yang luar biasa, ya. Saling, kasih persahabatan itu kasih saling. Dan itu berkembang itu mentransformasi kehidupan masyarakat di sekitarnya, tentunya kan ada saling, ya. Kalau ada tetangga yang susah, kita mulai peduli dengan tetangga yang susah. Artinya membawa pengaruh atau dampak bagi lingkungan yang paling dekat, oikosnya. Dan kemudian tingkat kasih itu ditingkatkan menjadi kasih Golgota, ya. Kasih Golgota itu melihat salib selalu, ya. Jadi pengorbanan Yesus itu menjadi nilai hidup yang luar biasa. Itulah yang disebut kasih Golgota itu. Tetapi yang paling tinggi adalah kasih Trinitas, karena itu eternal dan menjadi pola. Nah, itu yang hilang dalam keluarga. Itu yang hilang, gambar Allah itu hilang dalam keluarga, gambaran Trinitas itu hilang dalam keluarga, sehingga keluarga kehilangan kesakralannya, kehilangan keilahiannya. Kalau keluarga sudah kehilangan keasinannya, sudah kehilangan pengaruhnya atau dampaknya, maka keluarga itu nggak berpengaruh apa-apa dan tidak akan membawa transformasi, tidak bisa mendidik anaknya untuk membawa transformasi, ya.
Ya, saya ingat ayah saya itu dulu adalah seorang penjudi, ya. Ya, sebelum jadi orang Kristen, ya. Dia adalah seorang guru di BPK. BPK itu sekolah Kristen, ya. Tetapi juga penjudi. Ya. Bagaimana ayah saya itu, ya, penjudi tapi seorang guru, ya. Nah, itu kekacau baluan karena apa? Tapi dia juga kuat dalam agamanya, agama yang lama itu, ya. Ya, tapi saudara, ini kekacauan yang luar biasa, tidak menjadi teladan bagi kami. Karena itu setelah saya menjadi orang Kristen, saya perlu paman, ya, saya perlu uncle, ya. Dan uncle-nya itu adalah penginjil yang di rumah kami, misionaris itu, ya. Itulah yang menjadi pembimbing kami, menjadi contoh dan teladan kami, karena kami kehilangan figur waktu itu, ya. Tetapi setelah ayah saya menjadi Kristen, baru kami bisa melihat. Jadi saudara, maksudnya begini, tidak ada keluarga yang sempurna, ya. Tidak ada keluarga yang kemudian ilahi, kudus, suci, tak bercacat, tak bercela, ya. Kita semua sudah jatuh, tetapi proses pemulihan itu terjadi. Jadi kita belajar bersama-sama dengan pengalaman kejatuhan itu, dan kemudian kita naik ke level kesalehan itu, dan kemudian kita belajar untuk terus bertumbuh, ya, berakar kuat, bertumbuh sehat, dan menjadi dewasa. Itu merupakan proses. Jadi transformasi adalah sebuah proses, ya. Itu proses pemuridan. Karena itu I believe in evangelism, tapi I believe in discipleship, ya. Jadi amanat agung itu intinya adalah sebenarnya matetes, itu artinya pemuridan, ya. Pemuridan itu artinya memperhatikan orang ke orang, ya. Tadi saya ketemu dengan seorang ahli hukum yang seorang yang sangat terkenal, ya. Dan dia menceritakan bagaimana dia itu menjadi Kristen karena ada orang yang peduli sama dia, ya. Jadi waktu dia mau putus sekolah, orang itu peduli ditemani bersama-sama. Ternyata itu pemuridan itu artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, Condoleezza Rice yang tadi saya ceritakan itu, ayah ibunya sangat memperhatikan, ya. Nah, memperhatikan pendidikannya. Jadi orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya itu adalah orang tua yang akan memberikan kesempatan anaknya bukan hanya ditransformasi, tapi akan menjadi transformator di masa depan. Demikian yang saya bisa sampaikan, Pak Daud. Terima kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Yohanes, luar biasa. Saya dapat berkat yang sebetulnya ada dua pembicara ini ada hal yang sama, yaitu yang satu Pak Jarod mengatakan mencapai keserupaan dengan Kristus, sementara Pak Yohanes mengatakan menyatakan sifat-sifat Allah Trinitas, artinya menyatakan sifat-sifat Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti boleh bertanya. Saya tadi sudah membuat di chat, siapa yang mau bertanya silahkan. Dan mohon izin, saya dari Yayasan Lot mohon izin memberikan pesan Pak untuk Pak Jarod dan juga Pak Yohanes agar nantinya tetap boleh untuk berdekatan dengan kami, karena kadang apa yang diberikan ini sangat singkat, tetapi izinkan kami satu saat akan mengundang lagi ataupun untuk memberikan masukan-masukan, karena pelayanan ini tidak mudah untuk orang-orang bisa terberkati dan mengerti sungguh-sungguh panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kembali lagi saya memberikan semangat untuk para yang akan bertanya. Saya sedikit memberikan apa yang telah kami dapat dari Pak Jarod tadi adalah ada tentang kuasa pengajaran dari orang tua. Ini yaitu memberikan pengalaman rohani. Jadi Pak Jarod tadi mengatakan memberikan pengalaman rohani. Berarti tadi dinyatakan Pak Jarod mengajak anak-anaknya ke Mentawai, memperkenalkan pelayanan di pedalaman. Dan saya sebetulnya Pak Jarod lupa, waktu itu saya juga ada di sana Pak Jarod, waktu Pak Jarod buat rumah pengajaran untuk tingkat TK atau tingkat PAUD waktu itu. Tetapi yang saya dapatkan bahwa memberikan pengalaman rohani dan warisan, yaitu nilai-nilai rohani, ya. Lalu Pak Jarod tadi menggambarkan bahwa seperti pengasuh yang merawat, ya, jadi seperti seorang perawat yang merawat. Lalu kemudian memberikan skala kecil bagi keluarga yang itu nantinya dapat mentransformasi dengan luar biasa. Skala kecil ini ya gampang loh.
Skala kecil ini saya rasa kita harus mulai dengan skala kecil. Sebagai orang tua kita harus punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap anak-anak kita. Dan juga yang dari Bapak Yohanes, saya melihat bahwa ketajamannya adalah di dalam dunia literatur. Artinya membacakan atau membuat setiap anak-anak kita atau generasi kita yang di bawah, penekanannya untuk membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, karena itu akan merubah cara pandangnya. Dan ini luar biasa. Lalu yang terakhir tadi tentang pemuridan, yaitu memperhatikan orang dengan sungguh-sungguh. Ya, memperhatikan itu tidak hanya diperhatikan sekali lalu ditinggalkan. Rupanya terus diperhatikan. Pertumbuhan ini terus diperhatikan. Oke, baik. Siapa yang akan bertanya? Silahkan, saya berikan waktu. Siapa? Kaum bapak dulu atau kaum wanita? Silahkan. Jangan malu bertanya. Aduh, Pak Lukas dari Cirebon. Silahkan, Pak. Dalam konteks keluarga inti yang dikaruniai, bagaimana kita anak-anak yang usia itu bisa tahapan, misal anak umur 0 sampai 6 sampai 10, 12 sampai ke 17 itu dewasa. Bagaimana cara memandang itu untuk yang berbeda-beda ini, apakah sama metodenya sama? Jadi tentu saja setiap masa itu kan punya perkembangan psikologi fisik yang berbeda-beda. Bagaimana teknik misalkan dewasa itu dia nggak bisa lagi diperintah-perintah misalkan gitu, sudah masuk umur 18 ke atas. Ya, terima kasih. Saya memberikan satu pertanyaan ini, barangkali kami bisa dicerahkan dengan tahapan-tahapan usia. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Jarot atau dengan Pak Yohanes yang menjawab? Monggo dua-duanya boleh. Oh ya, siap. Mari Pak Jarot, mohon izin Bapak dulu, Pak Jarot. Ya, secara singkat begini ya. Jadi anak itu kalau usianya 0 sampai 6 tahun, itu otak kirinya belum terlalu kuat. Yang kuat otak kanan. Apa itu otak kanan? Lebih ke perasaan, imajinasi, fantasi, nilai. Nah, makanya berdasarkan hal itu ya, anak 0 sampai 6 tahun itu kalau saya berikan istilah, orang tua itu menjadi gembala bagi anak, di mana gembala itu unsur terkuatnya itu memberikan teladan. Karena usia 0 sampai 6 itu anak baru menirukan. Logikanya belum kuat. Nah, kalau 6 sampai 12 nanti orang tua itu gembala dan guru. Apa itu guru? Mengajar. Karena anak 6 tahun logikanya mulai kuat. Dia akan mulai banyak bertanya, kenapa? Nah, orang tua nggak boleh. Pokoknya nurut. Nah, kalau pokoknya itu di bawah 6 tahun, ya jemaat juga jangan kayak dibikin kayak anak di bawah 6 tahun ya. Pokoknya taat ya. Itu kan pokoknya itu kan orang nggak bisa jelasin gitu ya. Jadi ketika anaknya itu usia 6 sampai 12 tahun, orang tua itu gembala dan guru. Gembala ini nggak bisa lepas. Menuntun, berjalan di depan, memberikan teladan, tapi mulai ngajar. Kenapa nggak boleh? Karena kok temanku boleh nonton film itu? Karena kok laki sama laki nggak boleh? Karena itu. Nah, bicara karena ini nanti seperti yang Pak Yohanes ajarkan, itu karenanya tuh harus munculnya tuh firman semuanya tuh, pelajaran semuanya. Makanya ya memang harus ikut pemuritan ya. Setuju saya dulu waktu bertobat, kan dulu bukan orang Kristen juga, 82 bertobat, 83 itu ikut persekutuan kampus, ikut navigator, lalu sama Pak Wiryo Hadi itu yang pendeta di Serpong itu dulu kakak rohani saya yang memuridkan saya, kasih tugas baca Alkitab, suruh ngafalin ayat, Kejadian Wahyu setahun 2-3 kali. Waduh, pokoknya dimuridkan itu ya, tapi itu yang membekas ya. Saya belajar doktoral saya itu sebenarnya kalau S1-nya kan teknologi pangan, lalu ngambil magisternya pendidikan. Tapi waktu saya ngambil S1 pangan itu saya ngambil S1 teologi juga. Nah, awalnya
lewat STE namanya, Sekolah Teologi Extension. Jadi itu kayak ceritanya Pak Yohanes itu ya, STE-nya Petamburan. Terus akhirnya kebablasan kesenangan teologi ya nyambung terus sampai dokter teologi ya. Tapi kalau saya sekarang ini disuruh mengingat-ingat yang paling banyak saya tangkap sebagai membentuk karakter itu pemuridan. Nah, tapi teologi membawa saya pada logika, runut, ya, berpikir itu ya terstruktur, lalu mulai buku-buku saya sebelum dokter sama sesudah itu ya bedanya banyak. Sebelum jadi dokter itu bukunya penuh kesaksian, nggak ada daftar pustakanya. Sekarang buku saya udah 66 buku itu ya beda gitu ya. Tapi sekali lagi anak 6 sampai 12 tahun itu orang tua guru. Nah, guru itu harus ngajar harus ngerti ya, karena menjawabkan karena. Nah, kalau udah 12 tahun ke atas gimana? 12 sampai 17 saya potong di situ dulu. Itu remaja. Besar belum, dewasa belum, anak udah bukan. Nah, ini disebut orang tua itu harus menjadi sahabat, tetap sebagai gembala, tetap sebagai guru, tapi harus berperan sebagai sahabat. Kenapa? Di bawah 6 tahun, anak itu nurut sama orang tuanya. Kita otoriter nggak masalah. Coba bilang sama anak yang di bawah 6 tahun, ya, pakai baju ini ya, dikuncir 2 ya, kamu cantik, makasih mah, gitu ya. Coba anak 12 tahun, kamu dikuncir. Anak 12 tahun, HP-nya merek apa, pergi makan apa, itu udah nggak sama kita lagi. Anak di bawah 6 tahun, kita kemana pergi diikut. Mama mau doa, ikut. Mau meeting, ikut terus. Manfaatkan itu, bangun relasi. Tapi kalau udah 12 tahun ke atas, kita ajak aja dia nggak mau. Dia pergi sama temennya. Makanya kalau kita nggak menjadi sahabatnya, kita berhenti mewarnai. Padahal memuridkan itu mewarnai. Mewariskan nilai-nilai itu. Jadi kita kalau cari konten nasihat itu gampang banget. Anda ketik aja anak hiperaktif, masuk YouTube ya, ketik anak hiperaktif Jarot, anak sanguin Jarot, mendidik sesuai umur Jarot. Lebih tajam lagi, mendidik sesuai keunikan anak. Gimana memotivasi anak sanguin, gimana memotivasi anak kolerik, berbeda. Gimana gaya belajar auditory, berbeda lagi. Saya jelaskan satu persatu, gampang banget cari konten nasihat. Tapi apakah nasihat itu bisa didelivery kepada anak? Kalau nggak punya relasi. Nah, bangun relasi, karena esensi keluarga itu relasi. Membangun relasi dengan remaja, kita harus turun kelas menjadi sahabat. Sahabat, betul-betul kalau anak itu bilang, Pak, si Ani ditaksir sama si Joko, itu pendahuluan. Dia punya cerita yang lain. Nah, dia kasih pendahuluan dulu. Awas loh ya, kamu jangan pacaran dulu. Ya, dia nggak jadi cerita. Dia nggak cerita. Iya. Tapi dia nggak jadi cerita. Waktu itu baru pendahuluan udah dimarahi gitu ya. Jadi kalau dia bercerita si Ani ditaksir sama si Joko, dia bilang, iya, Ani cantik sih. Mama dulu juga waktu SMP ada yang naksir. Kasih bab 1. Dia pendahuluan. Anda kasih bab 1. Anda bercerita kalau SMP dulu ditaksir gitu. Ya, itu namanya sahabat. Kecuali Anda bukan sahabat. Awas loh ya, itu nenek namanya. Nah, begitu anaknya mulai 17 tahun ke atas, kita pindah lagi dari sahabat menjadi coach. Namanya coach itu nggak mengambil keputusan. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu punya cita-cita ini? Kok kamu pengen jurusan itu? Menurut mama sih, kalau ini begini, kalau itu begitu. Jadi nanti anak yang mengambil keputusan jurusan apa, dia mengambil keputusan menikah dengan siapa, dia yang mengambil keputusan aku mau kerja bidang ini. Tapi kita mengarahkan. Nah, itu kita sebagai coach. Itu kalau kita kalau bicara sesuai dengan usianya ya, perannya ya, nanti perannya bisa didetail lagi, hukumnya bagaimana sesuai usia, lain lagi ceritanya, tapi paling enggak untuk peran sesuai usia secara garis besarnya itu yang saya bisa sampaikan. Makasih. Makasih Pak Jarot. Luar biasa. Langsung Pak, sebentar Pak Yohanes, mau tambahkan Pak Yohanes? Silakan Pak Yohanes. Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jarot, mendidik sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangan daripada anak ya, perkembangan jiwa, perkembangan intelektual, perkembangan emosi ya, itu kan jadi berbeda-beda memang sesuai dengan tahapan. Itu ada banyak teori ya, ada beberapa teori, tetapi maksudnya intinya bahwa memang anak diperlakukan sesuai dengan pertumbuhannya, jadi tidak sama tentunya, itu yang paling penting ya. Gitu aja Pak ya, jadi keunikannya juga kiranya menjawab ya Pak Lukas. Tuhan memberkati ya Pak Lukas. Oke, kita langsung ke Pak Enrico Azarel. Silahkan Pak Enrico. Kami dari ya, terima kasih Pak Daud, terima kasih Pak Jarot dan Pak Yohanes sudah menyampaikan materi. Salam kenal kembali. Terima kasih untuk apa yang sampaikan Pak Jarot, luar biasa ya. Dan Pak Jarot ini kocak
Saya juga ngikuti grup-grupnya di Pola Hidup Sehat dan Keluarga Bahagia. Dan kedatangan Pak Jarod juga di Mentawai, saya sering, mungkin Pak Jarod sudah lupa lah, beberapa tahun yang lalu ya ke Mentawai, dada-dada itu yang di pantai itu. Ya, jadi tantangan kita sekarang justru Pak adalah pendidikan dalam keluarga itu di daerah Mentawai tidak didapatkan, karena di Mentawai itu orang tua ya, karena kebudayaan dan latar belakang pendidikan. Jadi pendidikan dalam keluarga itu pasti tidak didapatkan. Dan harapannya sih bahwa ada dua lembaga lagi yang mendapatkan pendidikan itu, yaitu sekolah dan atau non formal dan juga gereja gitu. Nah, tapi itu juga memang sangat tidak didapatkan, sehingga memang sekarang ini generasi anak-anak Mentawai itu sekarang dituai dan dikirim ke pesantren-pesantren, dan ini sangat miris dan tantangan kita di kantong-kantong Kristen khususnya di daerah-daerah pedalaman. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan yang harus kita hadapi sekarang ini, bagaimana mendidik mereka kalau dalam keluarga sendiri mereka tidak dapat didikan itu. Karena kebudayaan di Mentawai juga orang tuanya itu akan pergi ke ladang dan selama seminggu di sana. Jadi anak-anaknya itu bebas di rumah, tidak ada yang mendidik dan tidak ada yang mengarahkan. Harapannya di sekolah dan di gereja, tapi itu juga tidak didapatkan. Nah, ini tantangan yang sangat besar. Nah, bagaimana kira-kira Pak Jarod dan Pak Yohanes untuk mengatasi hal seperti ini? Nah, memang sih saya punya program SMP dan SMA, saya mengiring mereka ke lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan. Karena ini harus kita berlomba-lomba, karena dari pihak saudara-saudara kita seberang juga berlomba-lomba membawa mereka dan mengirim ke pesantren-pesantren. Dan sekarang juga kita harus membawa mereka dan mengirim juga ke lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan. Dan ini tantangan yang terbesar Pak Jarod dan Pak Yohanes, dan bagaimana menyikapi hal ini supaya generasi anak-anak Mentawai, karena sayang ini ya, Pak Jarod sudah membangun TK pemulihan di Mentawai itu sangat banyak sekali, tapi setelah mereka keluar dari situ kan harusnya ada keberlanjutan SD, SMP, SMA selanjutnya. Tapi setelah SMP, SD, SMA mereka dituai oleh saudara-saudara kita dari seberang. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Nah, ini mohon Pak Yohanes dan Pak Jarod kira-kira apakah langkah yang saya yang lakukan ini juga mengirim mereka SMP, SMA ke daerah-daerah atau lembaga-lembaga Kristiani untuk mendidik mereka. Itu kira-kira Pak Yohanes dan Pak Jarod. Terima kasih, Tuhan berkati. Silahkan, apakah ada yang mau menanggapi Pak Jarod atau Pak Yohanes? Ya, kalau saya duluan, Ya, saya setuju. Apa yang mereka lakukan ya kita lakukan. Dalam arti yang tadi seperti Pak Enrico katakan, yaitu udah juga benar ya. Mereka kan pada memberikan beasiswa. Ya kita jangan marah sama orang yang memberi beasiswa. Kita harusnya jadi iri, tapi iri itu kita gunakan untuk memotivasi. Kalau gitu saya juga memberikan kan gitu ya. Jadi ya galang dana, kirim mereka yang pinter-pinter, kita kirim beasiswa ke Padang, ke Jakarta. Memang setiap orang punya panggilannya masing-masing. Saya memang fokus di TK, tapi kalau bisa pengen ya Happy Holy Kid itu ada 200, lalu nanti TK pemulihannya juga bisa 200, karena memang itu subsidi silang. Happy Holy Kid di kota besar, tak ambil franchise-nya, tak pakai buat melayani ke desa-desa. Jadi saya punya dana abadi untuk melayani itu ya dari franchise fee, cabang-cabang Happy Holy Kid ini buat melayani yang di daerah. Nah, nanti yang lain kan ada pelita Lentera Harapan ya, bangun juga di Mentawai, yang lain fokus di SD. Nah, yang lain nanti fokus pada pemberian beasiswa, dan bukan hanya Mentawai ya, menurut saya ya NTT ya begitu, Papua yang begitu, daerah-daerah minus emang digarap sama mereka. Tapi kita jadi punya sparring partner, ayo kita rasa marah iri ini kita gunakan ya, kayak kalau mereka kasih beasiswa ya kita juga dong, mereka bangun rumah sakit kita bangun juga dong gitu ya. Jadi menurut saya sih kita pakai positif itu, jadi kita bisa juga memberikan program yang sama. Tapi yang memberikan, saya juga mau yang dilakukan oleh GBI Padang, Pajuan Makmur juga itu cukup bagus, strategis menurut saya, di mana di Mentawai dia membuat asrama. Bikin sekolah kan susah ya, namanya bikin SMP, bikin SMA, gurunya, lahannya, biayanya, gurunya per mata pelajaran. Toh fokus kita bukan pada matematika, fisika, kimia, biologi, pada karakter. Jadi idenya adalah di kota-kota besar di mana anak dari kota-kota kecamatan, desa-desa pergi ke kota kecamatan untuk sekolah SMA, SMA-nya biar orang lain yang bangun, kita bangun asramanya.
Di asrama itulah kita bikin saat teduhnya tiap pagi, pengajarannya tiap minggu, ya, pemuridannya ya namanya di asrama kan kita bisa muridkan kapan kita mau waktunya gitu ya. Nah itu juga menurut saya langkah strategis adalah kita katakanlah hamba Tuhan, ya keahlian kita soal firman lah gitu ya. Kalau kita bikin sekolah matematika, fisika, kimia, biologi, kita butuh ilmu banyak banget gitu ya. Tapi kalau kita bikin kos-kosan gitu ya, asrama, mereka sekolahnya biar di kota provinsi, kota kecamatan itu, tapi kosnya di kita gitu ya. Kita pegang aja pemuritannya. Nah itu juga menurut saya sebuah pemikiran strategis. Kita fokus aja pada yang memang kita mampu, yaitu sisi kerohanian. Maka kita muridkan mereka dalam kos-kosan yang kita bangun. Itu menurut saya sebuah ide strategis juga untuk melayani dari aspek rohaninya aja kita pegang. SD, TK, SMA-nya sekolahnya biar di sekolah negeri atau yang memang orang lain punya visi bangun sekolah. Tapi ini sebuah ide yang Pak Johan Makmur sebagai contoh kasus membangun asramanya. Jadi mereka bagi sekolah ke tempat sekolahan, tapi sorenya kan balik lagi gitu ya. Nah ini menurut saya para church bisa menjadikan sebuah ide pelayanan membangun asrama di kota-kota kabupaten di daerah, karena di daerah itu kan orang dari desa-desa akan meninggalkan orang tuanya pergi SMP SMA ke kota kabupaten. Nah mereka tinggal di mana kan gitu kan? Ya ada juga yang tinggal sama tantenya, pamannya, tapi asrama Kristen kayaknya sebuah alternatif yang boleh juga kita lakukan. Makasih. Oke, Pak Yohanes ada tambahan? Iya, Pak. Oh ya, silakan Sedikit Pak aja. Yohanes. Ya. Ya, silakan Pak Yohanes. Jadi perhatian dari gereja Aras Nasional, misalnya PGI, yang dalam hari-hari ini kan mengadakan juga sidang, ya, MPL juga di Mentawai, ya. Itu harapannya adalah memang supaya Mentawai menjadi perhatian semua gereja secara nasional. Jadi harus semua gereja terlibat untuk bagaimana menolong ya masyarakat Kristiani yang ada di sana. Kemudian saya belum lama ini ketemu dengan Ibu Dirjen, ya, Departemen Dirjen Bimas Kristen, dan dari pemerintah juga mereka mengusulkan supaya ada setingkat dengan sekolah tinggi ya yang akan didirikan di Mentawai, sekolah tinggi Kristen gitu yang dibiayai oleh pemerintah. Itu juga penting sekali karena memang daerah Kristen harus ada sekolah tinggi setingkat universitas yang Kristen misalnya. Itu juga akan menolong ya dari segi pendidikan ya. Dan Barna Riset yang terakhir mengatakan bahwa kalau ada 10 orang ya Kristen yang sungguh-sungguh Kristen hanya 4 ya. Itu seluruh Indonesia. Artinya nominal Kristen itu memang sangat banyak ya. Nominal Kristen yang dikuasai oleh budaya, dan jadi belum Kristen yang mengalami lahir baru itu menjadi pergumulan rohani yang luar biasa untuk menjadi bahan doa kita semua untuk revival ya. Karena misionaris, salah satu sumbangan misionaris itu adalah mentransformasi dalam segala bidang, salah satunya kehidupan pendidikan dan kehidupan pertanian, kemudian demokrasi dan sebagainya. Tapi itu semua dimulai dari cara pandang Kristen ya. Kalau orangnya sudah berubah, maka kehidupan selanjutnya itu diberkati Tuhan ya. Tapi kalau masih Kristen tapi menyembah berhala, nah itu tidak diberkati Tuhan. Itu salah satu Pak yang saya sampaikan ya. Terima kasih Pak. Ya puji Tuhan, Pak Enrico, kemungkinan saya juga bisa memperkenalkan di sini ada Pak Henok B. Setiawan. Beliau yang pernah memberikan satu pola atau modul pengajaran untuk anak-anak khususnya di Mentawai yang berbicara tentang bagaimana mereka bisa memahami tentang Pancasila. Di sini ada Pak Henok. Nah, waktu itu modul pengajarannya saya sudah berikan ke Bupati waktu itu Pak Yudas. Dan saya Pak Jarod, saya memang sama Pak Johan Makmur Pak. Jadi saya dengan Pak Johan Makmur. Lalu kemudian Pak Enrico sudah ada berapa puluh orang yang sudah dikirim ke Surabaya dan mereka sekolah di Universitas Ciputra. Jadi sebetulnya sudah ada Pak, dah cukup banyak, dan kami kerjasama dengan gereja-gereja sehingga mereka tidak perlu cari kos, lalu mereka tinggal di rumah-rumah para jemaat. Kiranya ini boleh jadi berkat. Baik, kita masih lanjut karena ada yang bertanya. Lalu ini Pak Tesi juga ingin bertanya, tapi izinkan
yang lebih dulu ya Pak Tesi, yang dari Australia, dari Perth. Sebentar, ini yang mau bertanya tadi Pak Desem. Silakan Pak Desem. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya tentang membangun generasi muda, karena tadi saya dengar ada pendiri Happy Holy Kids dan juga Pak Pendeta yang menyoroti tentang anak-anak dalam bergenerasi. Kalau nggak salah menyimak saya ya, sebagai seorang yang memperhatikan sumber daya manusia dan juga tingkat kecerdasan spiritual dan mental, saya memperhatikan ada titik tertentu, peak point, titik tertentu dari anak-anak sekarang, generasi sekarang, di mana orang dewasa tidak bisa masuk, memberikan pengajaran, pencerahan, atau bahkan nasihat. Memang menurut teori yang saya pelajari juga, untuk generasi saat ini, mereka bahkan geleng-geleng, artinya geleng-geleng tidak menerima nasihat. Saya harus ekstrim mengatakan ini, walaupun itu harus ada uji cobanya, harus ada survei ataupun penelitian lebih mendalam. Tapi saya saat ini berani mengatakan demikian karena saya seorang pendidik, seorang guru, lebih dari puluhan tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ke depannya anak-anak ini akan remaja dan dewasa. Transform umur dari belasan tahun ke puluhan tahun, termasuk transform pengetahuan mental dan spiritualnya, akan menjadi momok menakutkan ketika ini tidak bisa kita berikan pencerahan seperti layaknya generasi 40 tahun ke bawah atau generasi tua sebelumnya ketika dia anak-anak, dengan metode menasehati, memberikan pengajaran dan seterusnya. Nah, kita yang ada di dalam ruangan ini bagaimana menyikapi ini, dan saya memohon pemateri menyampaikan buah pemikirannya bagaimana menyikapi ini, berhubungan, bersinggungan, beririsan dengan bonus demografi, yang mana saya sudah menemukan beberapa ahli di bidang ini yang merumuskan 5 tahun lagi. Itu nggak lama loh, 5 tahun lagi bonus demografi ini meledak dan terjadi perselisihan yang sangat signifikan dengan kita. Mereka tidak akan mau dibimbing bagaimana mendidik anak. Mohon maaf, sangat saya vulgar sekali karena tidak menemukan terminologi yang lain. Ketika mereka hamil, ketika mereka mengasuh anak bayi, mereka akan lebih menyerahkan kepada penitipan bayi lah, suster lah, dan seterusnya. Tidak berpikir lagi secara mental spiritual, mendoakannya, dan seterusnya. Nah, bagaimana pemateri menyikapi, mohon sudut pandang pemateri dalam hal ini, agar kita bisa lebih berdiskusi atau lebih menerima masukan-masukan yang lebih dalam menyikapinya. Demikian, terima kasih. Silahkan Pak Jarod, mau dijawab? Ya, kita memang hidup di era di mana kita dengan anak-anak itu ada gap generasi ya. Kalau orang tuanya generasi X, anaknya bukan Y tapi Z. Anaknya orang tuanya Y, anaknya bukan Z. Ya, anaknya udah alpha, jadi bukan beda tapi gap, lompat generasi. Nah, beda generasi itu beda pemikiran, beda nilai, beda konsep, ya. Yang belum sampai ke rohani aja, misalnya sekarang ini yang orang tuanya usia 50-60 tahun, anaknya udah mau menikah. Orang tuanya pengen tuh nikah itu ya 500 orang, 1000 orang, karena nikah itu kebanggaan si orang tua. Sementara anaknya pengen 50 orang aja tapi di Bali, atau 20 orang tapi di Swiss, sama-sama 2 miliar habisnya, tapi nggak harus nyalami orang yang dia nggak kenal. Orang tua sama anak bisa berantem nih soal pesta pernikahan. Nah, demikian juga nanti begitu tadi yang seperti disinggung sama Pak Yohanes ya, anak sekarang saya mau nikah tapi nggak mau punya anak gitu ya. Ya sebenarnya itu muncul dari egoisme. Kalau ditanya lagi kenapa nggak mau punya anak, ya ngapain punya anak repot-repot. Tadi nggak mau repot, dia masih pengen ke Afrika, dia mau jalan-jalan ke negara yang belum dia kunjungin. Nah, sementara kita kalau orang ini bicara ini, dan sebenarnya akarnya tuh nilai ya. Misalnya punya uang, kalau kita pengennya apa? Beli rumah, beli tanah, ya, aset, properti. Mereka enggak.
Mereka apartemen ya cukup yang kira-kira hak sewa 50 tahun, pas mati, pas habis sewanya, tapi duit itu untuk spend, happy, jalan-jalan ke luar negeri, mereka keliling dunia ini, dan itu penting buat mereka, nggak penting buat kita, kepentingannya berbeda. Nah itu sebenarnya akarnya nanti di value atau dinilai, tapi kita memang menghadapi generasi yang memang berbeda pola pikir, berbeda prioritas penggunaan uang, nanti berbeda lagi soal kerja, belum lagi pengalaman kenapa mereka nggak mau ngomong sama orang tuanya. Kalau saya punya pengalaman, di mana pengalaman itu membentuk nilai kita. Pengalaman apa? Bapak saya itu pinter. Loh, kok saya punya pengalaman begitu? Lah kalau saya punya mainan dulu, dolanan orang Jawa bilang ya, punya mainan rusak, tak bawa ke bapak saya. Sama bapak saya dibetulin, bapakku pinter gitu kan. Lah kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak pegang gadget, smartphone, tapi yang pakai nggak smart, ada masalah cari anaknya. Ya, zoom-nya nggak masalah, zoom-nya berdenging, ada segala macam, anaknya yang betulin. Jadi anak punya pengalaman. Ini dua makhluk hidup ini nggak ngerti apa-apa. Jadi anak itu males ngomong sama orang tuanya. Ya, orang tuanya belajar parenting. Sejauh mana belajar? Anaknya sudah tes yang namanya personality, dia tahu dirinya ENFP, ISTJ, dia tahu gaya belajarnya auditory. Orang tuanya kagak ngerti sama sekali istilah itu gitu ya. Lalu anaknya punya cita-cita yang based on data, dia sudah tes dirinya, dia seorang INFJ dan cocoknya sebagai ini. Orang tuanya kagak ngerti itu. Padahal anaknya ini nggak ngawur loh ngambil cita-cita. Nah ini kan akhirnya anak tuh bener-bener anak-anak milenial tuh sadar ya, betapa orang tuanya tuh dua makhluk hidup itu nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi anak-anak itu dalam posisi memang nggak mau ngomong sama orang tuanya. Kalau sekarang di gereja gimana? Kita 2 tahun, 3 tahun COVID, pendeta ngomong ya, selama COVID pendeta ngomong apa? Ayo ibadah di rumah, walaupun di rumah Tuhan juga hadir, sama ibadahnya sama-sama berkuasa. Lalu COVID-nya berhenti, anak-anak ibadah online. Udah dicokokin selama 2 tahun, Tuhan juga hadir. Kita mau cabut lidah kita mau cabut mulut kita mau cabut kalimat kita, itu diketawain sama anak-anak remaja gitu loh. Ini contoh pemikiran yang selama ini yang kita omongin mereka udah tangkap gitu ya. Apalagi ya kenyataannya dia udah jelajahi dengan jari ini banding-bandingin gereja gitu, sehingga masalahnya makin banyak sekarang ini. Di inventaris itu makin banyak. Masalah anak orang tua beda gereja, beda pelajaran, anaknya sekarang begini, anak kenapa nggak mau nikah, nggak mau diberkati? Anak pendeta nih. Karena bagi mereka surat pemberkatan itu legalisasi KDRT. Berdasarkan penelitian, orang yang ada surat nikahnya lebih ada KDRT. Yang tidak ada surat nikahnya, tapi sekali lagi ya, New Age Movement itu baik. LGBT itu baik, tapi dosa. Baik sama dosa dua hal yang berbeda. Tapi kalau bicara baik, mereka baik. Karena hak asasi. Jadi kalau melihat data kebahagiaan yang tidak pakai surat nikah, lebih saling menghormati, lebih saling menghargai. New Age Movement tidak free sex. Mereka setia sampai mati, tapi tanpa surat nikah. Lalu kalau kita suruh mereka menikah, biarkan DRT kayak kalian gitu kan, karena kalau orang pegang surat nikah, apalagi Kristen gitu kan, udah ada surat nikahnya nggak akan cerai, mau dibentak, mau ditempeleng ya nggak cerai juga. Mereka nggak mau cerai, mereka nggak mau tempeleng. Nah, ini value, ini nilai yang berbeda. Nah, kita mesti memahami nilainya mereka dulu. Kalau kita misalnya hanya langsung pada ayat, udah pasti mereka nggak percaya ayat kok. Berarti mereka itu daftar, itu kan Alkitab itu kan perpustakaan gitu ya, itu kan karya tulis manusia, ada yang salahnya juga. Jadi dasarnya udah beda. Nah, maka kita kalau menurut saya bisa mewarnai mereka, makanya tadi saya katakan di bagian saya itu nomor 1 tadi, didik anak itu harus kenal Tuhan dulu, lahir baru dulu. Itu kalau fondasinya itu enggak, emang udah susah gitu ya, karena udah beda platform. Jadi kalau anak itu enggak lahir baru dulu gitu ya, udah firman Tuhan nggak ada nilainya, semuanya juga bisa. Jadi memang pemuridan transformasi, namanya transformasi Kristen ya. Langkah pertamanya itu melahir barukan anak dulu gitu ya. Kalau enggak udah lupakan. Nah, tapi kalau kita udah lanjut Pak, ini anak udah remaja, pemuda belum lahir baru. Ya kita memang harus kayak menggunakan logika mereka, pola pikir mereka untuk menyampaikan nilai-nilai kita. Menjadi sahabat bagi mereka. Kalau enggak memang udah mustahil, udah hampir-hampir kayak mustahil. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba, padahal nggak ada yang tiba-tiba kan. Pendeta jemaatnya 6.000, 7.000. Pak Jarod, anak saya itu memang bukan pelaku homo dan lesbi, Pak. Tapi anak saya itu setuju dengan homo dan lesbi. Gitu. Ya emang begitu. Mau dimarahi, mau berdebat. Kayaknya kalau menurut saya loh ya, orang tuanya kalah berdebat. Jadi, karena mereka sudah menangkap itu sebagai nilai yang mereka yakini sebagai kebenaran. Sehingga kebalik nih, kita bagi mereka itu the haters, pembenci. Orang saling mencintai kok nggak boleh ya, iya nggak boleh orang laki sama laki kan gitu kan, tapi bagi mereka itu yang benar gitu. Ini jadi ini berbicara udah mindsetnya beda, nilainya beda. Maka untuk mengatasi hal ini kalau menurut saya nggak bisa mesti dari
balik ke langkah yang sangat awal, namanya transformasi, mengubah nilai, mengubah kehidupan, langkah awalnya ya bikin orang lahir baru. Gereja mesti melahirbarukan jemaatnya, orang tua melahirbarukan anaknya, orang yang lahir baru akan melahirbarukan orang lain, baru pergi, beritakan, ajar, muridkan, kan gitu. Jadi itu walaupun susah dan pelan-pelan, tapi memang itu langkahnya, nggak bisa massal. Jadi kayak kita emang mesti, nah kalau bicara nggak bisa massal, maka kembali pada temanya menurut saya memang keluarga itulah jalurnya. Jadi kegerakan yang basisnya keluarga. Kalau kita basisnya bukan keluarga, nanti ya jadi movement, jadi event-event aja. Tapi kalau basisnya pada keluarga, di mana keluarga itu pribadi-pribadi, konsentrasinya adalah melahirbarukan pribadi-pribadi, memuridkan pribadi-pribadi, orang yang satu roh baru ngomongnya nyambung. Kalau nggak satu roh, waduh, mungkin banyak orang yang bingung yang melihat saya sama anak-anak gitu masih bisa ngobrol berjam-jam, istri saya sama anak ngobrol berjam-jam, kita libur sekeluarga cari zona. Sekarang udah susah. Dulu kita liburan tuh ke Mentawai, itu sengaja sih, ya gak ada sinyalnya, ke Ujung Kulon, ke Raja Empat. Kita sekeluarga itu sampai hari ini terpelihara. Tapi kalau sebaiknya ya kalau anak saya nggak lahir baru kayaknya juga bukan, apalagi anak-anak saya tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri. Itu kalau nggak lahir baru, nggak tahu udah gimana. Jadi menurut saya mesti kembali kepada yang sangat fundamental Kristen gitu ya, fundamental lah ya, kita mesti pada lahir baru dan pemuridan. Makasih. Oke, untuk Pak Yohanes sebentar Pak, kita langsung double dulu Pak Alfeus, dan setelah itu Pak Iwan Tesi boleh menyampaikan pertanyaannya, nanti dijawab pertama oleh Pak Yohanes lalu disambung oleh Pak Jarod. Silakan Pak Alfeus. Di dosen kedua sudah 5 kali. Selamat keadilan ke umur ini dosen pembimbing satu saya baru sekali, sementara dosen pembimbing sudah 5 kali. Itu ada suara apa ya? Salam. Silakan Pak Alfeus. Ya, kalau tadi kan kita lihat sepertinya kalau keluarga yang baik, yang bagus, pasti akan melahirkan generasi yang bagus. Kalau kita lihat seperti penjelasan tadi lah. Tetapi dalam kenyataan yang saya lihat, ada beberapa anak-anak yang bagus. Ini kan saya hamba Tuhan. Saya kenal ada beberapa pendeta, ada pendeta senior, ada beberapa orang itu. Kebanyakan mereka justru dari latar belakang keluarga yang tidak baik. Saya punya gembala senior, bahkan dia sampai sekarang dia belum tahu siapa orang tuanya. Seperti anak haram seperti itu. Tapi dia jadi pendeta senior. Kemudian saya punya kawan, ada beberapa juga dari keluarga yang bukan keluarga yang bagus lah. Tapi justru mereka jadi pendeta, jadi gembala yang sangat baik. Kemudian di kampung kami ada seorang kepala desa. Kepala desa itu nama panggilan depannya Rantau. Kenapa disebut Rantau? Karena anak ini ditinggalkan oleh bapaknya waktu dia masih kecil. Bahkan bapak dia Kalimantan, saya Kalimantan. Bapaknya ke Malaysia, bapaknya kawin lagi sampai sekarang. Nah, tapi justru dia yang jadi kepala desa. Kemudian waktu saya pulang ke kampung kami kemarin, saya jumpa kawan-kawan yang pendeta, penginjil, gembala, guru agama. Justru saya lihat kami ini bukan dari keluarga yang rohani. Bukan dari keluarga yang aktif di gereja. Tetapi sebaliknya, saya lihat yang ketua majelis lah, diaken lah, pelayan, bahkan pengkhotbah di gereja di kampung kami. Gereja kampung kami sudah lama, dari tahun 70-an, mayoritas Kristen. Tapi saya lihat ya, justru kebanyakan anak-anak majelis, diaken, justru hidupnya rusak. Tidak satu pun dari mereka yang jadi hamba Tuhan. Jadi itu dari apa? Nah, inilah, jadi intinya seperti ini. Ada keluarga yang tidak bagus, tapi anak-anaknya bagus.
Tapi ada orang tua yang seperti bagus, bahkan rohani, tapi anak-anaknya hancur. Ini salah satu lagi yang saya kenal. Disinilah. Sekarang dia sebagai kepala dinas pendidikan. Ya, saya panggil dia Bang Ipar saya lah. Jadi intinya dia seperti anak haram lah. Dia ditinggalkan oleh bapak dia, kemudian dididik oleh uncle dia. Tapi justru dia sekolah dia bagus, bahkan dia jadi kepala dinas pendidikan di sini dan anak-anaknya bagus. Anak-anaknya beberapa orang sudah ada yang selesai kuliah, ada yang sedang kuliah, dan anak-anaknya bagus dan dia sangat bagus sama anaknya, berhasil mendidik anaknya. Mungkin itu dari saya. Tuhan Yesus berkati. Oke, lanjut untuk Pak Iwan Tesi mau memberikan pertanyaan dengan dua pembicara kita. Silakan Pak Iwan. Oke, Pak Iwan. Baik, kalau gitu saya berikan kepada Terima kasih. Oh iya Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya. Terima kasih. Saya bersyukur. Halo, saya bersyukur bisa mengikuti acara ini. Buat beliau berdua, saya kagum sekali bahwa Anda mempunyai passion yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Pertanyaan saya, apakah tidak terbersit dalam pemikiran Anda untuk mendidik anak-anak kita khususnya untuk siap menjadi pemimpin? Saya pernah sharing hal ini dengan Pastor Lipius pada saat beliau datang ke Perth beberapa bulan yang lalu, juga dengan Bu Eli. Saya bilang bahwa saya ingin mendidik anak-anak muda yang minimal selesai sekolah menengah atas sampai batas usia 25 tahun, sampai mereka boleh S1, D2, D3, dengan catatan bahwa mereka harus lolos psikotes untuk dididik 1 tahun boarding school untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dengan filosofi Kristus, yaitu pemimpin adalah pelayan. Karena itu materi pendidikannya nggak perlu banyak. Cukup 5 item aja. Tentunya yang pertama adalah Kristologi. Karena basicnya adalah ajaran filosofi Kristus. Yang kedua IT. Yang ketiga bahasa, tentunya Inggris dan China. Yang keempat manajemen umum aja. Dan yang kelima mereka dididik dalam segi leadership, intellect, food, income. Tujuannya satu, jelas, untuk menjadikan mereka bisa gampang kerja di marketplace. Dan yang kedua, mereka punya ambisi dan cita-cita untuk kelak jadi pemimpin. Karena saya selalu ingat Ulangan 28 ayat 13, bahwa kita ditugaskan untuk mengajak generasi muda menjadi kepala, bukan ekor. Demikian pertanyaan saya, usulan saya untuk kedua beliau, Pak Yohanes dan Pak Jarod. Kira-kira Anda ada pikiran begitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Silakan Pak Yohanes jawab dulu untuk pertanyaan Pak Alfeus dan Pak Tesi. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pak Daud. Pak Alfeus ya. Jadi memang itu kuasa daripada Injil ya, mengubah nasib, mengubah hidup ya, kuasa dari doa. Ya, ada seorang yang belum lama ini juga menceritakan kasus yang sama. Anaknya 4 ya. Kalau makan hanya Indomie dibagi itu sekeluarga ya. Tapi sekarang anaknya sudah kuliah, dapat cum laude semua 4-4-nya ya. Jadi kalau secara gizi ya mungkin ya, latar belakang juga itu tidak mungkin ya, tetapi itulah kuasa doa ya, dikatakan ya, itulah karena orang tuanya berdoa. Seperti yang tadi katakan Pak Alfius tadi ya, itu pasti ada orang-orang yang ya terlibat ya di dalam pamannya atau siapa saja yang sangat memperhatikan orang-orang yang Pak Alfius ceritakan itu sehingga berhasil ya. Ya, tetapi
yang umum ya, dari keluarga yang baik, keluarga yang terdidik, keluarga yang disiplin, menghasilkan murid-murid ya, anak-anak, menghasilkan pribadi-pribadi yang disiplin, yang baik dan dewasa pada umumnya ya. Tapi kalau yang ceritakan misalnya ada anak-anak hamba Tuhan ya, banyak anak-anak hamba Tuhan yang karena orang tuanya sangat sibuk ya, bukan hanya anak hamba Tuhan, anak semua siapa saja orang tuanya sangat sibuk. Nah, sehingga tidak sempat ya, tidak ada waktu untuk mendidik anaknya secara khusus ya. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan yang di awal tadi itu memang eranya kita ini era post truth ya, post tradisi, post truth ya. Jadi semuanya relatif ya. Ya, post semuanya, post Kristen ya. Dan bagaimana mendidik anak-anak atau berkomunikasi dengan anak-anak yang generasi ini. Ya, itu membutuhkan seni ya. Anak-anak generasi ini tetap melihat orang-orang dewasa sebagai teladan ya, sebagai contoh ya. Kalau kata Pak Jarod tadi ya, sudah nyambung dari awalnya, itu akan nyambung terus gitu ya. Nah, itu membuat frustasi karena mereka tidak nyambung dengan Tuhan, dengan orang tua yang tidak nyambung ya. Dengan dunia juga sudah nilai-nilainya sudah sangat kacau dan berantakan, sehingga ya dia ambil aja semua ya. Nah, sehingga dianggap bahwa semuanya itu benar gitu ya. Ya, tidak bisa membuat keputusan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu sangat berat untuk mendidik anak yang seperti ini. Tetapi dalam pengalaman saya ketemu dengan anak-anak yang berbeda pikiran ya dengan generasi sebelumnya, generasi kita orang-orang dewasa, itu komunikasi sangat penting dan keteladanan itu sangat penting ya. Oke Pak, kemudian yang terakhir Pak, memang kerinduan kita ya semua, karena setiap anak kan bakatnya beda-beda, talentanya berbeda-beda ya. Ya, sebenarnya yang tadi saya ceritakan itu Condoleezza Rice itu cita-citanya adalah sebagai pemusik, seperti mamanya kan pemusik ya. Ya, tetapi karena dia mendengarkan sebuah ceramah dari seorang yang sangat pinter ya dalam politik ya, papa daripada Madeleine Albright ya. Madeleine Albright yang jadi Menteri Luar Negeri juga itu ya sebelum Condoleezza Rice ya. Nah, sehingga dia beralih ya, karena ada pengaruh daripada seorang yang pakar di bidangnya. Nah, itu sangat bagus sekali. Memang kerinduan kita supaya anak-anak kita itu akan menjadi berhasil sesuai dengan gift-nya masing-masing ya, talentanya dengan calling-nya ya. Kalau memang dia cita-citanya jadi tentara ya kita harus arahkan jadi tentara ya, polisi ya polisi ya, dokter itu dokter. Kalau dia ingin jadi menteri ya biar diarahkan ke sekolah-sekolah yang bagus gitu ya. Karena sekarang ini kan ya, kemarin saya baru ketemu dengan Pak Erick Thohir ya, dia bercerita ya dan diajak makan sama-sama itu, dan bercerita beliau bahwa beasiswa yang ke luar negeri itu kebanyakan yang menerima orang-orang kaya juga, yang bisa lolos tes TOEFL, IELTS dan sebagainya ya, psikotes dan sebagainya. Dan anak-anak miskin yang sederhana walaupun pinter ya, itu tidak punya kesempatan. Nah, itu juga menjadi pergumulan ya, kebijakan pemerintah ke depan itu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang bahkan yang tidak mampu ya, kalau anak-anak yang orang dari latar belakang yang berada yang mampu ya pasti orang tuanya akan mengarahkan ke sekolah-sekolah yang bagus ya. Itu Pak ya. Ya. Terima kasih. Oke, ya. Anak yang keluarga nggak baik tapi jadi hamba Tuhan, di Alkitab juga ada ya. Daud itu kan berkata Mazmur 51 ayat 7 itu, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu sebenarnya nggak disayang papa mamanya loh. Atau yang ayahnya meninggal dalam kudeta ya, Raja Josia. Tapi kenapa dia berhasil? Ya karena ada Imam Yoyada yang menjadi ayahnya Josia. Daud Raja Yoas ya, itu ada Imam Yoyada yang menggantikan. Kalau bicara Daud, dia ayatnya begini, ayah ibuku meninggalkan aku tapi Tuhan menyambut aku. Atau kalau cerita zaman sekarang yang disebut tadi juga ya, mungkin saya tahu namanya juga, hamba Tuhan yang luar biasa yang sampai sekarang pun dia nggak tahu bapaknya siapa gitu ya. Itu Pak Franky Utana, wakilnya Pak Arifin itu, dia anak dibuang tuh, dia nggak tahu tuh bapaknya siapa gitu ya. Tapi orang-orang yang
atau yang di dunia internasional yang nulis buku Anak Siapakah Aku, ya, Bill Wilson, itu juga anak yang dibuang sama orang tuanya. Tapi kalau kita cari benang merahnya, orang-orang yang dibuang orang tuanya, anak hasil pelacuran, anak hamil di luar nikah, anak yang nggak tahu siapa orang tuanya, dan mereka berhasil, semuanya mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka kayak Bill Wilson itu kan tadinya kan dibuang sama orang tuanya, lalu dipungut sama Yayasan Panti Asuhan. Dia menjadi orang yang sangat diam, tapi sekali buka mulut dia melawan, gitu. Karena dia berpikir kalau bapak ibuku nggak cinta aku, kenapa aku lahir? Aku tuh lahir karena sperma ketemu telur atau karena apa, gitu kan? Sampai akhirnya dia, ceritanya Bill Wilson itu kan dalam bukunya kan dia akhirnya kan dia lihat kehidupan Daud, gitu ya, orang tuanya nggak menghendaki, tapi Tuhan menghendaki dia. Nah, kisah itu memberikan inspirasi, makanya tadi benar tuh literatur itu, apalagi literaturnya itu firman Tuhan yang hidup, gitu ya. Waktu Bill Wilson dapat cerita literatur Daud, orang tuanya nggak punya rencana, orang yang lainnya jadi tentara aja, orang tuanya nggak boleh jadi tentara, Daudnya suruh ngebalain domba, ya orang tuanya tuh nggak punya rencana buat Daud, tapi Tuhan punya rencana. Nah, itu kisah sekuplik itu aja, tapi bagi Bill Wilson membuat dia nggak bertanya lagi kenapa aku dilahirkan. Dia bertanya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Dan dia berhasil. Nah, kalau kita mengumpulkan kisah-kisah di Alkitab, itu banyak juga ya orang-orang yang baik disebut, atau mungkin saya share dengan sekilas saja ya. Dengan cepat sekali, saya kebetulan pas ada materi singkat banget ya, langsung hanya untuk di slide show aja ya, bahwa ada orang-orang yang hebat itu betul-betul karena bapaknya, gitu ya. Tapi ada juga yang jahat. Hizkia ini kan pamer kekayaan, ya. Dan karena bapaknya nggak bener, Hizkia nggak bener, pamer kekayaan, maka dia punya anak, gitu ya. Punya anak itu namanya Manase, itu kayak Hitler pada zaman itu, gitu ya. Itu orang-orang imam-imam dibantai sama dia. Jadi dari bapak yang nggak baik, wah anaknya jahatnya luar biasa. Nah, kalau langsung pada kisah, ini buku namanya Warisan Abadi. Ditulis oleh Stephen J. Lawson, di mana dia meneliti keturunan dari Max Juk, seorang yang pecundang, gitu ya. Itu dalam 7 keturunan, itu menarik banget. 400 pesta pora, 300 gelandangan, 190 pelacur, 130 narapidana, dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara Alkitab, Tuhan berkati Iska itu karena Abraham. Ayat berikutnya lagi, Tuhan berkati Yakub itu karena Iska dan karena Abraham. Atau Tuhan sama Salomo, aku tuh berkati kamu karena Daud. Jadi karena ayahnya. Maka ayah itu berkat dari atas ke bawah. Dalam kisah modern adalah Jonathan Edwards, di mana seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, 7 turunan ke bawah ya. Ini daftar angka-angka ini: 120 profesor, 110 pengacara, 60 dokter, 60 pengarang buku, 30 hakim, 14 rektor universitas, 1 wakil presiden. Nah, jadi juga tadi setuju Pak Johannes bilang, secara umum keluarga baik menghasilkan anak-anak baik. Nah, kalau ada penyimpangan, keluarga tidak baik, anaknya baik, pasti ada faktor X. Nah, faktor X-nya itu kalau berbagai sejarah, kayak misalnya juga yang mendirikan CBN, itu kan juga anak dari hasil perkosaan. Nah, kita kumpulkan anak-anak yang pelacur, anak hasil perkosaan, anak yang itu dikumpulkan, tapi mereka hebat semuanya, ada benang merahnya, ada kesamaannya. Mereka ketemu Tuhan. Makanya sekali lagi kita harus membuat orang-orang itu ketemu Tuhan. Kalau banyak anak-anak yang tidak punya orang tua, ya kita memanggil diri kita aja, atau Tuhan manggil kita menjadi Yoyada bagi orang-orang yang nggak punya ayah. Kita menjadi Imam Eli bagi Samuel. Kita menjadi Paulus bagi Timotius, yang kita nggak tahu bapaknya di mana, kakeknya di mana. Yang ada cerita ibunya sama neneknya kan gitu. Jadi kita sekarang panggilan kita lah untuk mendidik generasi yang in absent father ini. Ya, kebanyakan kan kalau kita lihat tadi sejarah di Alkitab itu, orang ini ayatnya banyak banget ya. Dia melakukan ini tepat seperti ayahnya. Dia melakukan ini, beribadah kepada Tuhan tepat seperti ayahnya. Itu belasan ayat tuh. Dikatakan dia berperilaku baik, menyembah Tuhan tepat seperti ayahnya. Tepat seperti ayahnya, perilaku tepat seperti ayahnya. Itu banyak banget. Nah, masalahnya adalah banyak ayah nggak benar. Nah, kalau banyak ayah yang tidak benar, tapi kita juga tahu data, tahu ayat juga, bahwa ada orang-orang yang menjadi benar walaupun orang tuanya nggak benar, karena dia ketemu ayah rohani yang benar. Ya udah, berarti panggilan kita menjadi ayah rohani aja bagi generasi ini, gitu ya. Jadi kita lompat pada solusinya. Ya, ayo, inilah tantangan kita, menjadi membapai bangsa ini.
pada kelompok kita masing-masing, membuat mereka berjumpa dengan Tuhan, bukan mendewakan kita. Nanti beda lagi ceritanya. Jadi kita membawa mereka berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan punya rencana buat mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa waktunya udah habis, jadi maaf untuk Ibu Astrid dan Ibu Luisa karena waktunya udah habis. Maaf sekali, kasihan dengan pembicaranya. Mungkin kita undang lain waktu lagi ya. Karena sebetulnya kami masih banyak pertanyaan, kami masih banyak hal yang kami dapatkan hari ini dari Pak Jarod maupun dari Pak Yohanes, dan kami tahu ini sangat bermanfaat. Yang kami dapat yang terakhir ini, saya senang Pak Yohanes katakan bahwa ujian itu membuat keputusan. Jadi ada komunitas dan keteladanan. Itu penting sekali bagi orang tua sebagai orang yang memegang promise keeper ya Pak Jarod. Dan kami sangat diberkati tentang bagaimana meneladani anak-anak kita ketika sebagai mereka di bawah 5 tahun ya kita menjadi teladan, umur 6 tahun sampai 12 menjadi guru yang mengajar, kemudian umur 12 sampai 17 menjadi sahabat, dan yang terakhir ketika mereka dewasa kita menjadi coach atau mengarahkan. Saya rasa ini kita harus lakukan. Apa yang kita dapat kita renungkan dan jangan disimpan, tapi lakukan. Tidak ada kata terlambat buat anak-anak kita menjadi orang-orang hebat. Seperti Pak Tesi rindukan bisa banyak orang-orang muda yang nantinya duduk di pemerintahan. Ya semuanya karena Injil ya, semuanya karena pertemuan dengan Tuhan. Tapi saya agak mau bicara sedikit untuk Pak Jarod. Pak Jarod tadi katakan bahwa ada suami-suami salah pilih, yang dipilih pintar ya pintar, tapi ada yang memilih dandan ya akhirnya dapat itu. Kalau saya Pak sama-sama orang Jawa, makanya pilih yang pinter dandan Pak. Jadi kalau Pak Jarod dibagi dua, pinter dan dandan. Kalau orang Jawa ada golek bojo sing pinter dandan, nah itu Pak. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk pembicara kita dan kita berikan waktu kepada Ibu Eli. Silakan Bu Eli. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini waktu ya. Padahal sebenarnya masih sangat menarik untuk menunggu Pak Iwan Tesi juga boleh menjawab apa kira-kira tadi yang ditawarkan mengenai boarding school untuk anak-anak yang akan melanjutkan atau akan dibina untuk menjadi leader tadi. Mungkin di Japri nanti ya Pak. Dan lalu kemudian kami juga ada Pak Lipius di sini, mungkin Pak Lipius juga boleh berikan. Hari-hari ini Pak Lipius sedang bikinkan satu kampanye untuk gereja dan untuk orang percaya, anak Tuhan maksudnya, untuk bagaimana anak-anak yang tadi masih kurang pendidikan ya di daerah yang pelosok khususnya, agar mereka juga dapat mengenyam pendidikan, dan gereja benar-benar berperan mengambil bagian untuk menjadi garam dan terang untuk bangsa ini dalam hal melahirkan atau mencetak generasi yang gemilang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, berharap untuk kita dapat tindak lanjuti dan kami masih akan menghubungi Pak Jarod dan Pak Suprandono tentunya. Waktu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lipius. Silakan Pak untuk closing. Tuhan berkati. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Materi-materi yang luar biasa ya, tapi waktu sudah jam 10 lewat ya, jam 10 pas waktu Papua, di Jawa jam 8 ya, di Jawa dan lain-lain. Jadi ya kita tetap diskusi. Lot itu memang bergerak di 7 gunung, nanti banyak waktu yang akan kita diskusikan, tapi kesimpulan dari semua pendidikan orang tua adalah kunci. Tapi ada kasus-kasus khusus yang sudah disampaikan oleh Pak Jarod, itu juga catatan dari kita, tetapi juga catatan Alkitab, juga membuktikan bahwa ada orang tua yang tidak memberikan kasih sayang, tapi ada anak-anak yang memang berhasil. Itu kasus tertentu. Tapi intinya ialah orang-orang tua Kristen perlu diajarkan dengan firman Allah, supaya mereka betul-betul sedini mungkin mengajar anak-anak firman Allah.
Ya, seperti saya mau ulangan pasal 6 ayat 5, 6, 7 itu penting sekali. Mengajarkan anak-anak setiap hari, tidur, jalan, makan, tetap bicara tentang, dan quality time untuk anak-anak sangat penting. Ya, seperti itu. Jadi puji Tuhan, luar biasa. Kita bisa dapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Pengalaman, kesaksian, life story yang beliau sampaikan Pak Jarod itu luar biasa. Ya, tadi itu latar belakang orang miskin, tapi rajin, kerja keras, tapi ada modal jujur. Akhirnya orang percaya dia. Ini Pak Jarod ini. Orang percaya dia. Modal dia itu, dia tidak minder karena miskin, dari keluarga miskin. Tapi dia punya nilai kekristenan, itu adalah jujur. Apalagi rajin, apalagi kerja keras. Akhirnya dia berhasil dan dipercaya oleh Tuhan, tapi juga dipercaya oleh orang lain. Akhirnya orang lain memberikan saham kepada beliau, dan beliau membuktikan bisnis itu berjalan sekian puluh tahun. Hanya Tuhan izinkan, karena memang beliau lagi harus santai mungkin. Tuhan izinkan tanggal 2019. Nah, bukan berarti itu gagal, tetapi nilai-nilai yang beliau sudah transfer kepada anak-anak, kita bisa dengarkan kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk Engkau beri kami waktu diskusi bersama-sama dengan hamba-hambamu yang Kau sudah pakai malam hari ini. Kami sudah menikmatinya. Kami mau belajar banyak, tapi juga kami mau lakukan banyak. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar, tapi juga apa yang sudah kami alami, transfer itu kepada orang lain. Beri kami kesehatan, semangat, waktu, dan semua yang diperlukan untuk mendevelop anak-anak dari awal sampai generasi-generasi yang sudah 60 ke atas. Tuhan Yesus tolong, supaya kami lakukan sebaik mungkin selagi ada waktu. Berkati pembicara beliau berdua, tapi juga ada Billy Mambrasar, kondisi kesehatan sedikit terganggu karena capek. Tuhan beri kesehatan baru, dan dia terus takut akan Tuhan. Dalam dunia keberhasilan secara dunia, tetapi dia tidak lupa hubungan dengan Tuhan terus dipelihara. Jaga kekudusan menjadi milik setiap orang percaya yang Engkau utus di setiap ladang Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati semua operator, Pak Daud, Tuhan berkati kami. Bapak, kami akan istirahat. Sebelum kami istirahat, berkati kami kesehatan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang membutuhkan pertolongan, berilah pertolongan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mau terima berkat-Mu. Kami tidak mau bosan untuk terima berkat dari Mu. Berkat berlimpah dari Allah Bapa dan cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan, persahabatan yang kudus, yang sejati dalam Roh Kudus menyertai kami semua sampai Engkau datang. Jemput kami semua. Terima kasih Bapa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Dr. Lisa. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk beberapa pertanyaan yang dijawab pada malam hari ini, kita akan teruskan ya. Di Japri, kita ada grup Light of Transformation, bisa di-share di situ. Nanti kami akan mencari jawab, atau boleh ke saya langsung, nanti saya kepada Pak Jarod dan kepada Pak Suprandono. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya untuk kebersamaan pada malam hari ini, terkhusus kepada para narasumber kami. Terima kasih sekali lagi Pak, Tuhan Yesus memberkati. Pak Jarod, Pak Yohanes, Pak Livius, Bu Eli, memberkati. Malam semuanya. Salam. Terima kasih. Puas sudah jam 10 di sini. Terima kasih Pak Jarod, Pak Yohanes, Terima kasih untuk semua. Eli, Pius. Terima kasih Semua. Selamat malam. selamat beraktivitas. Pak Daud, selamat malam Pak Daud. Terima kasih malam ini. Terima kasih untuk pembicara, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu ya, kita akhiri sama-sama. Biasanya kami hitung biar berakhir juga bersama-sama. Mari ya, akhiri sama-sama kita. 1, 2, 3, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan.
Shalom. Shalom.